Part 82 Bintang Purba. Bersama suara yang serak, cerita novel berlanjut. 50 juta poin pembunuhan per permainan, hanya satu kekalahan. Siapa yang berani bertarung? Datang dan bertarunglah dalam sebulan. Aturan tantangan yang ditinggalkan Yesen yang bernama token pembunuh memicu kegemparan di seluruh medan pembunuhan tingkat dewa yang lebih rendah. Ya dewa, 50 juta poin pembunuhan per permainan. Jika kamu ingin menantang Yesen nanti, kamu harus bertaruh 50 juta poin pembunuhan untuk satu permainan. Apakah Yesen begitu sombong? Berani bertaruh begitu besar, dan yakin bahwa dia bisa menang? Kamu masih mengatakan hanya satu kekalahan. Meskipun dia telah memenangkan 104 permainan berturut-turut, itu memang mitos, tetapi orang terkuat yang pernah dia lawan hanya berada di peringkat ke-93 dalam rasio kemenangan. Dia meninggalkan aturan tantangan yang begitu sombong. Mereka yang berada di peringkat teratas pasti tidak akan menerimanya, dan pasti ingin memberinya pelajaran. Dalam sebulan, aku khawatir semua master akan berkumpul di medan pembunuhan. Seluruh medan pembunuhan membicarakannya. Yesen, yang mundur dari arena pembunuhan, juga mendengar diskusi ini. Dia tersenyum tipis, mengabaikan mereka, dan terbang langsung keluar dari medan pembantaian. Yesen tentu tahu bahwa aturan tantangan yang sangat arogan yang dia tetapkan pasti akan menarik perhatian banyak orang dan membuat banyak orang kuat yang sebenarnya ingin menamparkan wajahnya. Sebenarnya, Yesen melakukan ini dengan sengaja. Hanya dengan melakukan ini, orang-orang yang berada di peringkat teratas medan pembantaian dewa tingkat rendah dapat berkumpul di medan pembantaian sebulan kemudian. Dalam pertempuran ini, Yesen juga menemukan bahwa orang-orang yang benar-benar berada di peringkat teratas tidak berada di medan pembantaian. Hanya dengan menggunakan tipu muslihat ini, orang-orang ini dapat tertarik. Yesen tidak dapat mengatakan bahwa dia telah menyeret dan bertarung dengan orang-orang yang berada di peringkat lebih dari 90 atau 80. Kali ini dia berhenti, di satu sisi, setelah lebih dari 100 pertempuran berturut-turut, dia telah mengumpulkan banyak wawasan pertempuran yang perlu dicerna. Di sisi lain, Yesen juga tahu melalui pertempuran bahwa metodenya perlu ditingkatkan lebih lanjut sebelum dia benar-benar dapat menghadapi orang-orang dengan tingkat kemenangan teratas. Meninggalkan waktu sebulan adalah waktu yang tepat untuk berkultivasi. Sudah tepat juga untuk membiarkan insiden ini bergolak dan menarik perhatian lebih banyak orang. Mari kita lihat berapa banyak orang kuat yang datang dalam sebulan. Saya harap orang-orang dengan tingkat kemenangan tertinggi dapat datang ke medan pembantaian dan bersaing dengan mereka. Mata Yesen cerah dan penuh harapan. Ketika Yesen terbang keluar dari medan pembantaian dan kembali ke susunan teleportasi di luar benua tertutup medan pembantaian, yang mengejutkan Yesen adalah bahwa dua dewa dan tetua abadi yang telah dilihatnya di aula ketika dia menukar token pembantaian sedang menunggu di luar. Kedua dewa dan tetua abadi itu masih memiliki keterkejutan di wajah mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Belum lagi dua dewa dan tetua abadi, semua dewa dan tetua abadi di aula, termasuk Master Bintang 5 yang duduk di aula, terkejut saat ini. Sebelumnya, ketika Yesen menukar token pembantaian, mereka semua membujuk Yesen untuk tidak pergi ke dewa dan tetua surgawi tingkat rendah yang memiliki kekuatan tempur untuk menghindari kehilangan semua poin pembantaiannya. Ketika Yesen bersikeras memasuki medan pembantaian, mereka semakin yakin bahwa Yesen tidak akan tinggal lama dan akan kehilangan semua poin pembantaiannya. Sebagai para tetua yang bertanggung jawab atas lapangan pembantaian, mereka dapat melihat segala macam hal yang terjadi di medan pembantaian melalui situasi internal medan pembantaian yang ditampilkan di aula. Begitu Yesen memasuki medan pembantaian dewa perang tingkat rendah, mereka memusatkan perhatian mereka pada medan pembantaian ini. Alhasil, penampilan Yesen di arena pembantaian mengejutkan mereka semua. 104 kemenangan berturut-turut. Begitu dia tinggal di arena pembantaian, dia tidak pernah turun dan langsung memenangkan 104 kemenangan berturut-turut. Dan poin pembantaian telah berubah dari 120.000 poin yang menyedihkan sebelumnya menjadi 103 juta poin saat ini. Kecepatan mendapatkan poin pembantaian ini adalah mitos. Dengan sangat terkejut, melihat bahwa Yesen hendak meninggalkan medan pembantaian, dua tetua yang bertanggung jawab atas medan pembantaian keluar untuk menyambut Yesen. Di satu sisi, mereka ingin bertanya kepada Yesen bagaimana cara menangani poin pembunuhan, dan di sisi lain, mereka juga ingin meminta maaf atas penghinaan mereka sebelumnya terhadap Yesen. Saat ini,
Para tetua ini sudah tahu bahwa Ye Sen bukan lagi seorang raja dewa biasa yang bisa bertarung lintas alam. Dia adalah eksistensi yang benar-benar kuat dalam level kekuatan tempurnya sendiri. Ye Sen, kami katakan sebelumnya bahwa kamu akan kehilangan semua poin pembunuhan, tetapi kamu memenangkan lebih dari 100 juta poin pembunuhan sekaligus. Kali ini, kami semua salah, sangat malu. Kedua tetua itu mengepalkan tangan mereka ke arah Ye Sen dan berkata dengan emosi. Ye Sen dengan cepat mengepalkan tangannya sebagai balasan, "Dua tetua, tolong jangan mempermalukanku. Tidak ada lawan yang benar-benar kuat dalam pertempuran ini, jadi ini bukan apa-apa." Melihat bahwa Ye Sen tidak menjadi sombong karena 104 kemenangan berturut-turutnya, kedua tetua itu tersenyum dan mengangguk. Keduanya bertanya lagi pada Ye Sen, "Poin pembunuhan dapat ditukar dengan poin prestasi misi. Ye Sen, apakah kamu ingin menukar poin pembunuhan yang kamu miliki? Setelah menukarnya dengan poin prestasi misi, kamu dapat pergi ke paviliun senjata ilahi dan paviliun pil ilahi dari Akademi Ilahi tertinggi untuk menukar poin prestasi dengan berbagai barang berharga. 100 juta poin prestasi cukup untuk ditukar dengan banyak harta berharga." Ye Sen tersenyum, "Aku akan menukar 10 juta poin pembunuhan dengan poin prestasi misi. Sangat sedikit poin yang bisa ditukar." Kedua tetua itu sedikit terkejut, bahkan jika kamu menukar semuanya, kamu dapat menukar poin prestasi yang tidak terpakai dengan poin pembunuhan saat kamu datang ke medan pembunuhan di masa mendatang. Ye Sen menggelengkan kepalanya, memperlihatkan tatapan percaya diri di matanya, "Itu hanya beberapa poin pembunuhan, terlalu merepotkan untuk menukarnya kembali. Tunggu sampai aku mengumpulkan lebih dari 1 miliar poin pembunuhan, lalu tukarkan lagi." Mengumpulkan 1 miliar poin pembunuhan. Kedua tetua itu saling memandang, dan mereka sekali lagi kagum dengan kepercayaan diri Ye Sen. Akhirnya, Ye Sen meninggalkan medan pembantaian dengan token pembunuhan, beserta 903 juta poin pembunuhan dan 10 juta poin prestasi di dalamnya. Setelah itu, Ye Sen kembali langsung ke gua yang ditinggalkan oleh Raja Dewa Long Li untuknya, dan mulai memahami wawasan pertempuran setelah 104 pertempuran. Sementara Ye Sen memahami wawasan pertempuran di gua, penampilannya di lapangan pembantaian dan aturan tantangan yang ditinggalkannya disebarkan di antara para prajurit di tingkat bawah Dewa Surgawi di seluruh Akademi Dewa tertinggi. Banyak orang di Dewa Bumi dan Dewa Surga membicarakan masalah ini. Di sebuah gua tersembunyi, seorang pemuda berjubah putih melihat sebuah surat di tangannya dan mengerutkan kening. Yah, seorang raja dewa tingkat rendah berani membuat pernyataan yang begitu berani. Apa maksudmu dengan hanya mencari kekalahan? Pemuda berjubah putih itu meraih surat di tangannya, dan dengan ledakan, surat itu langsung terbakar oleh api ilahi dan berubah menjadi abu. Bahkan jika aku Bai Sen, yang menduduki peringkat kedua dalam kekuatan tempur Dewa Surgawi tingkat rendah di medan pembunuhan, aku tidak berani mengatakan bahwa aku hanya ingin dikalahkan. Beraninya seorang Raja Dewa tingkat rendah yang kecil bersikap begitu sombong. Raja Dewa tingkat rendah ini, kudengar dia adalah anak laki-laki yang sangat dekat dengan adik perempuan Long Li. Jika memang begitu, maka dalam sebulan, beritahu dia bahwa 104 kemenangan berturut-turut dan 103 juta poin pembunuhan bukanlah apa-apa di medan pembunuhan kekuatan tempur dewa tingkat rendah. Bai Sen tidak hanya sedikit kesal dengan kata-kata arogan Ye Sen. 20 teratas dalam rasio kemenangan medan pembunuhan kekuatan tempur dewa tingkat rendah. Setelah mendengar berita tentang Ye Sen, semuanya menggosok tangan mereka. Hanya meminta kekalahan. Anak ini benar-benar arogan. Kalau begitu dalam sebulan, aku akan memberinya kekalahan ini. Di sebuah rumah gua tempat Dewa Bumi tinggal, 3 wanita sedang duduk bersila di rumah gua dan berbicara. Salah satu wanita berpakaian hijau, menatap wanita lain berpakaian putih, tersenyum dan berkata, "Saudari Xiao Xiao, hal besar telah terjadi di lapangan pembunuhan kekuatan tempur Dewa Surgawi bawah tempat Anda berada sekarang. Kudengar bahwa pemuda Ye Sen yang masih berkerabat dengan junior sister Long Li, berhasil masuk ke dalam Lower Heavenly God Combat Power Killing Field dan langsung memenangkan 104 kemenangan berturut-turut. Ia juga menyatakan bahwa ia tidak pernah bertemu lawan dan hanya ingin dikalahkan." Wanita berbaju kuning lainnya juga tersenyum. "Kalau begitu, Sister Xiao Xiao, yang menempati peringkat pertama dalam rasio kemenangan Heavenly God Combat Power Killing Field, tidak berani mengatakan itu. Ye Sen ini benar-benar cukup berani.
Mendengar tawa kedua wanita itu, wanita berbaju putih itu juga tersenyum tipis. Ye Sen ini mengatakan ini, kurasa ia ingin semua orang kuat mengambil tindakan sehingga ia dapat bertemu dengan semua orang kuat di level Lower Heavenly God Combat Power. Dari nada bicaranya, Sister Xiao Xiao, apakah kau juga ingin bersaing dengan Ye Sen? Wanita berbaju hijau itu bertanya kepada wanita berbaju putih sambil tersenyum. Jika ada orang di medan pertempuran God level rendah yang melihat wanita berbaju putih ini, mereka pasti akan mengenalinya. Orang ini adalah Beiling Xiao Xiao, yang menduduki peringkat pertama dalam tingkat kemenangan medan pertempuran kekuatan dewa tingkat rendah. Beiling Xiao Xiao menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata wanita berbaju hijau, aku sudah lama tidak bertempur. Meskipun Ye Sen telah dikabarkan memiliki kekuatan ajaib sejak dia datang ke Akademi Dewa Tertinggi, masih terlalu dini bagiku untuk mengambil tindakan secara langsung. Aku akan mengambil tindakan ketika tidak ada seorang pun di peringkat teratas yang dapat mengalahkannya. Apa yang terjadi pada Ye Sen di medan pertempuran tidak hanya menarik banyak orang di kekuatan tempur tingkat dewa tingkat rendah, tetapi bahkan beberapa dewa dan penguasa abadi pun merasa khawatir. Pada hari kedua setelah Ye Sen kembali ke gua untuk memahami wawasan pertempuran, Dewa Meng Yue, yang menduduki peringkat pertama di seluruh daftar dewa, pergi ke gua Ye Sen dan menemukan Ye Sen. Ye Sen tidak menyangka Dewa Meng Yue akan datang kepadanya. Melihat penguasa Meng Yue meminta pertemuan di luar gua, Ye Sen buru-buru keluar untuk menyambutnya. Senior Meng Yue, mengapa kamu ada di sini? Lord Meng Yue tersenyum lembut, Ye Sen, aku mendengar tentang gelombang besar yang kau sebabkan di medan pembantaian. Ye Sen tersenyum dan menggelengkan kepalanya, benda kecil ini tidak sebanding dengan senior Meng Yue. Tidak peduli seberapa kuat seseorang di medan pembantaian, dia hanya berada di level dewa tingkat rendah. Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan dewa tingkat menengah. Senior Meng Yue adalah dewa nomor 1 di antara semua dewa di 9 Akademi Dewa. Dewa abadi yang tak terhitung jumlahnya tidak sebanding dengan senior Meng Yue. Mendengar kata-kata Ye Sen, Lord Meng Yue tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia menatap Ye Sen dan bertanya dengan khawatir, kudengar kau telah memasang taruhan 50 juta poin pembunuhan dalam sebulan. Bagaimana, apakah kau memiliki keyakinan untuk memenangkan tantangan semua orang? Ye Sen menggelengkan kepalanya, aku masih memiliki keyakinan 90%, tetapi aku masih kurang sedikit dari keyakinan untuk mengalahkan semua orang. Ye Sen tidak akan menggunakan api es biru di medan pembantaian, karena kekuatan tempurnya akan sangat berkurang. Dengan cara-caranya yang lain sekarang, memang tidak mungkin untuk menyapu bersih semua dewa surgawi tingkat rendah. Kamu tidak memiliki kepercayaan diri dan masih mempertahankan aturan seperti itu. Bukankah itu membuat orang lain marah dan membuat mereka menantangmu? Dewa Meng Yue menegur sambil tersenyum. Ye Sen juga tersenyum, jika kamu tidak melakukan ini, mereka yang berada di peringkat depan tidak akan peduli dengan orang kecil sepertiku. Ye Sen membuat pernyataan berani ini, di satu sisi, untuk menarik lebih banyak orang yang kuat, dan di sisi lain, untuk memeras potensinya dan membuat dirinya berlatih lebih keras untuk menghadapi musuh yang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Meng Yue Shenzun adalah orang seperti itu sehingga dia segera memahami ide Ye Sen. Ye Sen, bagaimana kamu akan berlatih bulan ini? Meng Yue Shenzun bertanya kepada Ye Sen, 1 bulan terlalu singkat. Tidak mudah untuk meningkatkan kekuatan tempurmu ke tingkat yang lebih tinggi. Ye Sen tersenyum dan berkata, Senior Meng Yue, di bulan ini, aku berencana untuk berlatih badan ilahi abadi-abadi dan sihir yang sesuai dengan salah satu artefak Suantian kelas atasku. Mendengar bahwa Ye Sen memiliki artefak Suantian kelas atas, Meng Yue Shenzun tidak terkejut. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Ye Sen akan berlatih badan ilahi abadi-abadi, Meng Yue Shenzun benar-benar terkejut. Badan ilahi abadi-abadi, Ye Sen, di mana kamu mendapatkan metode latihan badan ilahi abadi-abadi? Meng Yue Shenzun bertanya dengan heran. Ye Sen menunjuk ke gua di belakangnya. Dewa Meng Yue tercengang, apakah ini badan dewa yang ditinggalkan adik perempuan Long Li untukmu? Ye Sen mengangguk. Jika bukan karena Long Li, dia benar-benar tidak bisa mendapatkan akses ke badan dewa yang begitu berharga. Adik perempuan Long Li memang bisa mendapatkan badan dewa abadi-abadi. Dewa Meng Yue mengangguk dan berkata, namun, badan dewa abadi-abadi sangat sulit untuk dipraktikkan. Tidak hanya sulit untuk dipraktikkan, tetapi persiapan materinya saja membutuhkan banyak usaha.
Sebagai tokoh nomor satu dalam daftar dewa penguasa, Dewa Mengyue tentu saja pernah mendengar badan dewa abadi-abadi. Dia juga tahu kesulitan mempraktikkan badan dewa abadi-abadi. Dia pernah berencana untuk mempraktikkan perangkat badan dewa ini, tetapi kemudian di satu sisi, perangkat badan dewa ini sangat sulit untuk dipraktikkan, dan materinya juga sulit disiapkan. Di sisi lain, perangkat badan dewa ini lebih cocok untuk dipraktikkan oleh prajurit pria. Oleh karena itu, pada akhirnya, Dewa Mengyue memilih badan dewa lain untuk dipraktikkan. Saat ini, mendengar bahwa Ye Sen akan berlatih badan ilahi abadi-abadi, kesulitan pertama yang dipikirkan Dewa Mengyue adalah bagaimana Ye Sen akan menyiapkan materi latihan tersebut. Ye Sen mengedipkan matanya dan berkata kepada Dewa Mengyue, "Senior, saya telah menyiapkan semua materi untuk pola badan ilahi pertama, pola ilahi bumi, untuk mengolah badan ilahi abadi-abadi." "Sudah siap." Dewa Mengyue terkejut lagi, "Saya mendengar bahwa berlatih pola ilahi bumi membutuhkan 36 materi utama dan 72 materi tambahan. Formula badan ilahi abadi-abadi Anda ditinggalkan di gua ini oleh adik perempuan muda Long Li, kan? Anda baru berada di gua ini selama lebih dari 10 hari, bagaimana mungkin Anda menyiapkan semua materi begitu cepat?" Dewa Mengyue dan Tuan Jialanlah yang membawa Ye Sen ke gua Raja Ilahi Long Li. Dewa Mengyue tidak dapat membayangkan bagaimana Ye Sen telah menyiapkan semua materi hanya dalam waktu lebih dari 10 hari. "Mungkinkah adik muda Long Li menyiapkan semua materi untukmu?" "Tidak mungkin. Adik muda Long Li mungkin tidak tahu bahwa kamu pasti akan mengolah badan dewa semacam ini. Dia pasti akan meninggalkan banyak badan dewa untukmu pilih. Dalam hal ini, tidak mungkin baginya untuk menyiapkan materi khusus untukmu. Juga, bahkan jika itu adalah adik muda Long Li, tidak mungkin baginya untuk menyiapkan semua badan dewa abadi-abadi sekaligus. Mungkinkah guruku meninggalkan materi untukmu?" "Itu tidak mungkin. Guruku pergi ke Laut Bintang Ekstrim dan belum kembali." Dewa Mengyue terus menebak. Ye Sen tersenyum dan berkata, "Itu bukan Long Li, juga bukan Tuan Suesen. Materi-materiku ini disiapkan untukku oleh Tuan Bintang 9 senior lainnya. Semua materi Ye Sen disiapkan untuknya oleh Nenek He." Dewa Mengyue tidak akan pernah mengira bahwa Ye Sen akan pergi ke wilayah bintang 10.000 binatang dalam 10 hari ini dan masih mendapatkan panen seperti itu. Tuan Bintang 9 lainnya mendengar perkataan Ye Sen, Dewa Mengyue sangat terkejut. Penguasa Bintang 9 bukanlah penguasa biasa. Bahkan di kerajaan ilahi Gunung Wanmu, tidak lebih dari 10 penguasa Bintang 9. Dewa Mengyue tidak pernah menyangka bahwa Ye Sen benar-benar mengenal penguasa Bintang 9 lainnya selain penguasa Suesen. Dan penguasa Bintang 9 itu menyiapkan materi untuk Ye Sen dalam waktu yang singkat. Ye Sen benar-benar tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Pemuda yang disukai adik perempuan benar-benar mengejutkan setiap saat. Mengetahui bahwa Ye Sen telah menyiapkan semua materi untuk kultivasi, Dewa Mengyue tidak lagi khawatir tentang materi tersebut. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya kepada Ye Sen, "Ye Sen, di mana kamu akan mengolah tanda Dewa Bumi dari badan ilahi abadi-abadi?" Ye Sen berkata, "Di dalam gua." "Senior Mengyue, ada apa?" Dewa Mengyue menggelengkan kepalanya berulang kali, "Untuk mengolah tanda Dewa Bumi, ada tempat yang bagus yang sangat cocok, yang jauh lebih baik daripada kultivasimu di dalam gua." Mendengar perkataan Dewa Mengyue, Ye Sen merasa senang. Dewa Mengyue lebih mengenal mahkamah ilahi tertinggi daripada dirinya. Dia berkata ada tempat yang cocok untuknya, yang pasti merupakan tempat yang akan sangat membantunya dalam mengolah badan ilahi abadi-abadi. Ye Sen buru-buru bertanya, "Di mana itu?" Dewa Mengyue menunjuk ke arah 12 benua tersegel milik mahkamah ilahi tertinggi dan berkata, "Ada benua tersegel yang disebut benua suci, dan ada tempat yang disebut ruang pelatihan Disa di dalamnya, yang sangat cocok untuk mengolah tanda ilahi." Benua suci, ruang pelatihan Disa. Mata Ye Sen berbinar. Keesokan paginya, Ye Sen mengambil materi kultivasi dan terbang ke benua suci yang disebutkan oleh Dewa Mengyue. Seperti benua tertutup medan pembunuhan, seluruh benua suci juga sepenuhnya tersegel. Di aula penjaga di luar benua suci, Ye Sen langsung bertanya kepada tetua yang bertugas menjaga benua suci tentang situasi ruang pelatihan Disa. "Kau ingin pergi ke ruang pelatihan Disa?" Seorang tetua yang bertugas menjaga benua suci melirik Ye Sen. Ruang pelatihan iblis bumi sebenarnya sesuai dengan seluruh area iblis bumi di benua Reryun Tiuhan.
Batuan bawah tanah alami di bawah area iblis bumi memiliki kekuatan iblis bumi yang jauh melebihi benua bintang lainnya. Belum lagi yang lainnya, gravitasi di atas saja puluhan ribu kali lebih kuat daripada benua bintang lainnya. Banyak raja dewa bahkan mungkin tidak dapat terbang di area iblis bumi. Setelah Akademi Ilahi tertinggi memperoleh benua ini, ia memindahkan batu-batu berharga yang tak terhitung jumlahnya dari bintang-bintang lain dan menempatkannya di area iblis bumi, dan kekuatan iblis bumi di sana menjadi lebih besar. Untuk berlatih di ruang pelatihan iblis bumi, bahkan di ruang pelatihan tingkat Raja Dewa terburuk, kau pasti akan menderita. Pada saat yang sama, di tempat lain di area bumi jahat di luar ruang pelatihan bumi jahat, hiduplah sejenis binatang jahat. Binatang jahat semacam ini digunakan untuk menguji pencapaian kultivasi para praktisi di ruang pelatihan bumi jahat. Binatang jahat semacam ini sangat ganas, dan untuk benar-benar melatih kemampuan para praktisi, Akademi Ilahi sama sekali tidak memiliki perlindungan. Begitu diserang oleh binatang jahat, kemungkinan besar ia akan mati di area bumi jahat. Apakah Anda yakin ingin memasuki ruang pelatihan bumi jahat untuk berlatih? Tetua itu memberitahu Ye Shen tentang situasi di ruang pelatihan bumi jahat. Ye Shen juga mendengar sebagian berita ini dari guru ilahi Meng Yue. Meskipun ia sedikit terkejut dengan rumor tentang ruang pelatihan bumi jahat dan binatang jahat, Ye Shen tentu tidak akan menyerah. Ye Shen berkata kepada tetua itu, "Saya pasti akan masuk." Tetua itu menatap Ye Shen dalam-dalam, lalu mengangguk. Untuk memasuki ruang pelatihan iblis duniawi, pelatihan 1 hari membutuhkan 100.000 poin prestasi. Berapa hari yang kau rencanakan untuk berlatih? Ye Shen berkata, berlatihlah selama 28 hari saja. Ketika Ye Shen memasuki benua suci dan tiba di area iblis duniawi, Ye Shen akhirnya tahu bahwa tetua itu tidak berbicara omong kosong. Gravitasi di area ini sungguh mengerikan. Kecepatan terbang Ye Shen sudah sangat cepat, tetapi begitu memasuki area ini, Ye Shen langsung merasakan bahwa seluruh badannya seperti dipenuhi timah, dan sangat berat. Tidak hanya kecepatannya menurun drastis, tetapi bahkan ketinggian terbangnya hanya bisa mencapai ratusan kaki. Ini karena kekuatan Ye Shen cukup kuat. Jika itu adalah Raja Dewa lainnya, aku khawatir dia tidak akan bisa terbang di area iblis duniawi ini. Ye Shen langsung diteleportasi keluar ruang pelatihan iblis duniawi di area iblis duniawi. Ini adalah ruang pelatihan, yang ditandai dengan tingkat Raja Dewa, tingkat Dewa Bumi Bawah, tingkat Dewa Bumi Tengah. Ye Shen melihat ruang pelatihan yang kosong, langsung masuk, dan memilihnya satu persatu. Akhirnya, Ye Shen memilih ruang pelatihan tingkat Dewa Surgawi Bawah. Ruang pelatihan kejahatan duniawi tingkat Dewa Surgawi Bawah ini, karena kekuatan kejahatan duniawi di area ini bahkan lebih mengerikan daripada bertarung dengan Dewa Surgawi Bawah yang tak terhitung jumlahnya. Berlatihlah di sini saja, tempat ini cocok untukku. Setelah memilih ruang pelatihan, Ye Shen membuka pintu ruang dan menunjuknya sebagai ruang pelatihan yang sudah digunakan. Pada saat yang sama, Ye Shen melihat situasi di dalam ruang tersebut. Ruang ini memiliki radius beberapa ribu kaki, dan ada udara coklat yang mengambang di dalamnya. Gravitasi di sini bahkan lebih kuat daripada di luar. Berada di dalam, gerakan Ye Shen jauh lebih lambat. Ada platform batu pelatihan di dalam ruang tersebut, dan ada juga beberapa tanaman, kolam batu, dan dekorasi lainnya di dalamnya. Ye Shen juga memperhatikan bahwa ada pintu batu tepat di ruang rahasia, yang mengarah ke area jahat duniawi di luar ruang rahasia. Di area jahat duniawi di luar, terdengar raungan binatang buas yang terus-menerus. Saya pikir raungan binatang buas di luar itu berasal dari binatang jahat. Ruang rahasia pelatihan jahat duniawi dari level Dewa Surgawi Bawah sesuai dengan binatang jahat dari level Dewa Surgawi Bawah. Setelah saya berlatih sebentar, saya akan mencoba bertarung dengan binatang jahat ini. Setelah melihat ruang rahasia, Ye Shen duduk bersila di panggung batu untuk berlatih. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan semua materi untuk berlatih pola badan Dewa pertama pola Dewa Duniawi dari badan Dewa Abadi-Abadi dan meletakkannya di panggung batu. Masih ada 28 hari tersisa, yang merupakan hari tantangan yang disepakati dalam 1 bulan. Selama periode ini, cobalah untuk menyelesaikan latihan pola Dewa Duniawi dalam 1 gerakan. Ye Shen duduk bersila, dengan kelima hatinya menghadap ke atas, dan memulai hari pertama latihannya di ruang pelatihan kejahatan duniawi. Sejak hari itu, Ye Shen benar-benar tenggelam dalam latihan keras.
Selama periode ini, Ye Shen hanya meninggalkan ruang pelatihan Earth Evil 2 kali. Suatu kali, 20 hari setelah Ye Shen memasuki ruang pelatihan Earth Evil, dia langsung melewati pintu batu ruang rahasia dan memasuki area Earth Evil di luar ruang rahasia, dan langsung bertarung dengan lebih dari 100 binatang buas di dalamnya. Dan kali ini, Ye Shen bertarung hanya dengan tanda Dewa Bumi dari Badan Ilahi Abadi-Abadi. Bahkan dengan hanya satu metode ini, Ye Shen unggul dalam pertempuran dengan lebih dari 100 binatang buas, dan tidak ada binatang buas yang menjadi lawannya. Jelas, Ye Shen telah membuat prestasi luar biasa dalam latihan tanda Dewa Bumi. Kedua kalinya Ye Shen meninggalkan ruang pelatihan Earth Evil adalah hari terakhir latihannya di ruang pelatihan Earth Evil. Dia benar-benar masuk jauh ke dalam area binatang buas, terbang di atas ribuan binatang buas secara berurutan, dan membunuh mereka sampai ke inti kelompok binatang buas. Dan dalam kilatan terakhir pedang terbang pedang labu, beberapa binatang jahat inti langsung terbunuh. Waktu berlalu dengan cepat. Tanpa disadari, hari pertempuran 1 bulan setelah persetujuan Ye Shen di medan pembantaian Dewa Perang tingkat rendah akhirnya tiba. Raungan, raungan, di tengah lolongan gila binatang jahat, Ye Shen, yang sedang bertarung, menggerakkan badannya dan terbang ke dalam kehampaan area jahat bumi. Pada saat ini, tampaknya kekuatan jahat bumi yang mengerikan di area ini tidak dapat lagi memengaruhi penerbangan Ye Shen. Ye Shen melambaikan tangannya di kehampaan, dan lebih dari 100 pedang terbang berubah menjadi lebih dari 100 cahaya pedang, yang meledak kembali ke artefak Suantian labu di depannya. Pada saat yang sama, lebih dari selusin binatang jahat jatuh langsung ke tanah. Mata Ye Shen menatap langsung keluar area jahat bumi. Hari tantangan 1 bulan akhirnya tiba. Kalau begitu, pergilah dan temui orang-orang yang berada di peringkat teratas dalam peringkat tingkat kemenangan yang sedang marah dan ingin menamparkan wajahku. Ledakan. Sosok Ye Shen melesat dan menghilang dari kehampaan. Pada pagi hari di hari tantangan 1 bulan kemudian, sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang dari seluruh benua Dewa Bumi dan Dewa Langit dari Akademi Dewa Tertinggi, dan bergegas langsung ke benua tertutup medan pembunuhan. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, jumlah prajurit yang berkumpul di tribun lapangan pembunuhan melebihi 40.000. Hampir semua tokoh petarung Dewa Langit tingkat rendah dari Akademi Dewa Tertinggi berkumpul di medan pembunuhan. Jelas, orang-orang ini ingin menyaksikan pertempuran antara Ye Shen dan Yang Kuat, yang pasti akan menyebabkan kegemparan di medan pembunuhan. Ledakan. Dalam kilatan cahaya ilahi, sosok ungu meledak ke area tontonan lapangan pembunuhan. Melihat sosok ungu ini, banyak orang berteriak, itu Shen Beixuan, yang menempati peringkat ke-7 dalam tingkat kemenangan kekuatan tempur Dewa Langit tingkat rendah di medan pembantaian. Dia pasti telah mendengar kata-kata provokatif Ye Shen, dan dia benar-benar datang ke sini secara langsung. Ledakan, ledakan, ledakan. Sosok Shen Beixuan baru saja mendarat di tengah area tontonan ketika 3 sosok lainnya terbang masuk, menyebabkan putaran teriakan lainnya. Itu adalah saudara-saudara Murong yang menempati peringkat ke-5, ke-9, dan ke-13 dalam tingkat kemenangan. Mereka juga ada di sini. Ledakan, 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 ledakan. Pada akhirnya, teriakan menjadi lebih keras. Hampir semua dari 30 orang teratas dalam kekuatan tempur dewa tingkat rendah dan tingkat kemenangan di medan pembantaian datang ke medan. Bahkan Bai Shen, yang menempati peringkat kedua dalam tingkat kemenangan, kedua setelah Beiling Xiao Xiao, datang ke medan pembantaian. Melihat bahwa bahkan Bai Shen telah tiba, banyak orang kuat berkumpul di sekitarnya. Saudara Bai Shen, kamu juga di sini. Kamu juga di sini untuk Ye Shen. Bai Shen mengangguk, ku dengar bocah Raja Dewa tingkat rendah Ye Shen berkata bahwa dia tidak pernah bertemu lawan dan hanya ingin dikalahkan. Ini merendahkan kita, orang-orang di medan pembantaian dewa tingkat rendah. Pemuda yang sombong, jika kita yang berada di peringkat depan tidak meredam semangatnya, aku khawatir dia tidak akan menganggap serius siapapun. Saat dia tiba, kalian yang berada di peringkat belakang akan menantangnya terlebih dahulu. Akan lebih baik jika kalian bisa mengalahkannya. Jika kalian tidak bisa, aku juga akan mengambil tindakan. Mendengar bahwa Bai Shen akan mengambil tindakan sendiri, banyak orang di lapangan berkata, tidak peduli seberapa kuat Ye Shen, dia hanya mengalahkan orang kecil peringkat 93. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan saudara Bai Shen? Orang-orang kuat datang satu demi satu,
dan medan pembantaian itu ramai. Tetapi semua orang menemukan bahwa Beiling Xiaoxiao, yang menempati peringkat pertama dalam rasio kemenangan seluruh medan pembantaian dewa tingkat rendah, tidak datang ke medan pembantaian sama sekali. Mungkinkah Beiling Xiaoxiao sama sekali tidak peduli dengan tantangan ini? Banyak orang berspekulasi dalam hati mereka. Ya, orang macam apa Beiling Xiaoxiao itu? Dia menduduki peringkat pertama dalam rasio kemenangan medan pembunuhan kekuatan tempur dewa tingkat rendah, dengan rasio kemenangan bersih lebih dari 10.000 permainan, dan poin pembunuhan telah terkumpul hingga lebih dari 10 miliar poin. Rasio kemenangan bersihnya bahkan lebih dari 7.000 permainan lebih banyak dari Bai Shen, yang berada di peringkat kedua, dan Bai Shen jauh di belakang. Dapat dimengerti bahwa dia tidak terlalu menghargai kekuatan tempur Ye Shen. Dan orang-orang kuat di lapangan, termasuk Bai Shen, juga yakin bahwa mereka dapat mengalahkan Ye Shen secara langsung tanpa tindakan Beiling Xiaoxiao, dan sepenuhnya memenuhi keinginan Ye Shen untuk hanya satu kekalahan. Ketika medan pembunuhan kekuatan tempur dewa tingkat rendah mengumpulkan hampir 50.000 orang, seluruh medan pembunuhan sudah ramai. Namun kali ini, tidak ada yang turun untuk menantang, dan semua orang menunggu Ye Shen datang. Mereka tahu bahwa puncak acara hari ini bukanlah pertarungan membunuh orang lain, tetapi pertarungan antara Ye Shen dan yang kuat dengan 50 juta poin pembunuhan. Namun, setelah menunggu 1 batang dupa dan 2 batang dupa, tidak ada yang melihat Ye Shen datang. Banyak orang berbisik, "Yah, mengapa Ye Shen belum datang? Apakah dia takut datang?" Di area tengah platform tontonan medan pembantaian, sekelompok orang yang berpusat di sekitar Bai Shen tertawa ketika mereka mendengar diskusi yang ramai. "Haha, apa itu siapa yang berani bertarung? Datang dan bertarung dalam sebulan. Saya pikir Ye Shen tahu bahwa dia telah mengaduk sarang tawon dan tidak berani menunjukkan wajahnya sama sekali." Bai Shen juga melambaikan tangannya, lebih baik Ye Shen tidak datang. Jika dia datang, dia akan ditampar di depan umum. Lebih baik tidak datang dan menjadi kura-kura. Orang-orang ini sedang berdiskusi, tetapi mereka mendengar gelombang seruan besar dari sekeliling. "Ye Shen ada di sini. Itu Ye Shen yang membuat pernyataan berani sebulan yang lalu. Kami bilang dia tidak berani datang, tetapi tanpa diduga, dia benar-benar datang." Ledakan. Seketika, Bai Shen, 3 bersaudara Murong, Shen Beixuan dan orang-orang kuat lainnya semua melihat ke arah sosok yang baru saja diteleportasi ke panggung tontonan. Sosok yang diawasi oleh banyak mata. Orang-orang kuat ini juga melihat bahwa sosok ini adalah seorang pemuda berpakaian hijau. Pemuda itu melihat banyak mata tertuju padanya, dan dia terbang ke kehampaan dengan suara whoosh. Dia tertawa keras kepada semua orang dan berkata, "Sebulan yang lalu, aku mengatakan bahwa siapapun yang ingin menantangku akan mendapatkan 50 juta poin pembunuhan untuk 1 pertandingan. Datang dan bertarunglah." Aku tidak menyangka begitu banyak orang akan datang hari ini. Tampaknya banyak orang ingin menantangku. Kalau begitu, para penantang, ayo. Wus. Saat Ye Shen berbicara, semua orang menyadari bahwa Ye Shen telah membuka kandidat tantangan dalam token pembunuhan. Ini berarti bahwa mereka akhirnya dapat menantang Ye Shen. Seorang raja dewa tingkat rendah berani mengatakan bahwa dia hanya ingin dikalahkan. "Aku, Sun Wuji, datang untuk menantangmu." Ledakan. Seorang pria berjanggut terbang dari panggung tontonan dan berdiri di hadapan Ye Shen. Itu Sun Wuji, yang berada di peringkat ke-32 dalam tingkat kemenangan medan pembunuhan. Aku tidak menyangka bahwa pria sekuat itu akan melawan Ye Shen di awal. Kelompok orang Bai Shen melihat Sun Wuji terbang, dan mereka semua mengangguk. Sun Wuji berada di peringkat ke-32. Baiklah, biarkan dia mencoba berat badan Ye Shen. Mendengar diskusi di sekitarnya, Ye Shen melihat ke arah pria berjanggut Sun Wuji yang menantangnya. Ye Shen melihat bahwa janggut pria ini semuanya merah, dan jelas bahwa dia telah mempraktikkan teknik terkait api yang kuat atau sihir api. Mata Ye Shen juga melihat informasi Sun Wuji dalam token pembunuhan. Peringkat ke-32 dalam medan pertempuran Dewa Surgawi bawah, Sun Wuji, murid Dewa Duniawi atas dari Akademi Dewa Tertinggi, telah memenangkan 3.463 pertandingan dan kalah 1.024 pertandingan. Ye Shen bergumam, "Yah, kemenangan bersihnya adalah 2.439 pertandingan, yang terlihat bagus, tetapi masih sedikit lemah." Namun,
Ye Sen menemukan bahwa ketika Sun Wuji berdiri dan menantangnya di depan umum, yang lain tidak menantangnya. Jelas, yang lain ingin melihat hasil pertarungannya dengan Sun Wuji terlebih dahulu. Kalau begitu, mari kita lawan orang ini terlebih dahulu. Ye Sen baru saja berpikir dalam hatinya, dan Sun Wuji di sisi lain sudah sedikit tidak sabar. Mengapa, bocah Ye Sen, kamu tidak berani menerima tantanganku karena aku berada di peringkat ke-32? Melihat bahwa kamu telah mengumpulkan lebih dari 90 juta poin pembunuhan dengan susah payah, kamu akan kehilangan 50 juta poin dariku secara tiba-tiba. Apakah kamu tertekan? Mendengar kata-kata provokatif Sun Wuji, Ye Sen tersenyum tipis. Bukannya aku tidak berani menerima tantangan karena kamu berada di peringkat ke-32, tetapi menurutku peringkat ke-32 ini agak rendah. Namun, tidak ada orang lain yang menantangku saat ini, jadi aku akan memenangkan peringkat ke-32mu terlebih dahulu untuk pemanasan. Setelah itu, Ye Sen langsung menerima tantangan Sun Wuji di token pembunuhan, dan melihat bahwa dia ditugaskan ke ring pembunuhan nomor 8 di lapangan, jadi dia langsung terbang ke ring pembunuhan nomor 8. Dalam sekejap, Ye Sen berdiri di ring pembunuhan. Ye Sen telah terbang ke ring, tetapi Sun Wuji masih berada di kekosongan panggung tontonan. Saat ini, Sun Wuji sangat marah hingga janggutnya bergetar. Ye Sen ini, beraninya kamu mengatakan bahwa aku berada di peringkat ke-32 dan terlalu rendah untuk menantangnya. Kamu mengatakan bahwa mengalahkanku hanyalah pemanasan. Dibenci oleh Ye Sen di depan puluhan ribu orang, wajah Sun Wuji memerah. Dia sangat marah, dan dengan suara duar, sebuah pedang dewa yang menyala muncul di telapak tangannya. Sun Wuji menghentakkan kakinya ke dalam kehampaan, dan saat berikutnya, dia melesat ke sisi yang berlawanan dari posisi Ye Sen berdiri di ring nomor 8. Sun Wuji mengarahkan pedang dewa yang menyala itu ke hidung Ye Sen dan berkata, "Anak baik, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa melawanku. Nanti, aku tidak akan mengalahkanmu secara langsung, aku harus menghajarmu sampai ke tanah terlebih dahulu." Sebelum pertempuran dimulai, bau mesiu di kedua sisi sudah membara. Di tribun, sekelompok prajurit juga menambahkan bahan bakar ke dalam api dan berteriak, "Jangan hanya bicara, siapa yang lebih baik, cepatlah dan bertarung untuk menentukan pemenangnya." Di area tempat Bai Sen, 3 saudara Murong, Sen Beixuan dan yang lainnya berada, orang-orang itu mendengar apa yang dikatakan Ye Sen kepada Sun Wuji sebelumnya, dan mata mereka berbinar. Ye Sen ini benar-benar sombong. Dia hanya pernah mengalahkan orang peringkat 93 sebelumnya, dan dia berani mengatakan bahwa orang peringkat 32 terlalu rendah untuk ditantang. Aku ingin melihat apa maksudnya hingga dia berani bersikap sombong seperti itu. Di ring nomor 8, mendengar teriakan-teriakan gila di panggung penonton dan melihat wajah Sun Wuji yang memerah, Ye Sen tersenyum tipis dan berkata, "Silakan saja, jika kamu tidak bergerak, kamu tidak akan punya kesempatan untuk bergerak. Kamu tidak bisa mengalahkanku, jadi jangan buang waktu." Diolok-olok oleh Ye Sen lagi, Sun Wuji tidak berani menahannya. Dengan suara ledakan, cahaya suci api merah yang mengejutkan keluar dari badannya. Terbungkus dalam cahaya suci, dia seperti dewa pembunuh api. "Anak baik, aku akan membiarkanmu mencoba kekuatanku." Sun Wuji dan pedang api di tangannya berubah menjadi api mengerikan yang menutupi 100 kaki, dan dengan suara dengungan, mereka melesat ke arah Ye Sen. Itu adalah jurus pamungkas Sun Wuji, sihir Suantian pamungkas api langit yang membara. Aku tidak menyangka dia akan langsung menggunakan jurus pamungkasnya. Sepertinya dia sangat marah pada Ye Sen. Sihir Suantian pamungkas api langit yang membara, kudengar Sun Wuji belum menguasainya dengan sempurna, tetapi ini adalah sihir Suantian pamungkas. Bahkan jika belum menguasainya dengan sempurna, itu pasti cukup untuk membuat Ye Sen kesulitan. Banyak orang di panggung penonton mengenali metode Sun Wuji dan membicarakannya. Namun, diskusi mereka tiba-tiba terhenti sejenak, karena mereka tiba-tiba melihat bahwa Sun Wuji, yang telah berubah menjadi api mengerikan yang menutupi 100 kaki dan bergegas menuju Ye Sen, terkena api dan mundur dengan liar saat dia menyentuh Ye Sen, dan bahkan langsung mengenai perisai cahaya terlarang di sekitar arena pembunuhan, dan langsung tersingkir dan diteleportasi ke area yang kalah. Kalah. Tidak ada yang melihat bagaimana Ye Sen bergerak, dan melihat Sun Wuji tersingkir. Ini membuat semua orang ternganga lebar. Sun Wuji, yang berada di peringkat ke-32, bukan lawan Ye Sen dalam satu gerakan.
Orang-orang ini tidak melihat bahwa api mengerikan yang berubah menjadi Sun Wuji, yang menutupi 100 kaki, memancarkan pola badan dewa yang menusuk tanah berwarna coklat pada badan Ye Sen saat menyentuh Ye Sen. Ini adalah pola serangan dewa dari pola dewa pertama dari badan dewa abadi-abadi, pola dewa bumi. Ye Sen berlatih keras selama sebulan, dan bahkan mengolah pola dewa bumi dengan sempurna. Jika dia bahkan tidak bisa menghadapi orang ke-32, maka 1 bulan latihan kerasnya di ruang pelatihan iblis bumi akan sia-sia. Dia bahkan tidak takut pada ratusan binatang iblis, jadi bagaimana dia bisa takut pada Sun Wuji? Ye Sen sengaja membuat Sun Wuji marah sebelumnya, hanya untuk melihat apakah pria ini punya trik dan berapa banyak kartu yang dimilikinya. Orang seperti ini yang marah ketika diprovokasi, sama sekali tidak dianggap serius oleh Ye Sen. Ye Sen melirik Sun Wuji, yang pucat di area yang dikalahkan, lalu berdiri langsung di ring nomor 8 dan melihat ke area tontonan. Suaranya menyebar ke semua orang di area tontonan, penantang berikutnya, ambil tindakan. Suara Ye Sen bergema di seluruh Lower Heavenly God Battle Power Killing Field. Namun, saat ini, area tontonan anehnya sunyi. Meskipun banyak orang terkejut dengan rekor Ye Sen sebelumnya yang menang 104 kali berturut-turut dan tidak pernah kalah, mereka masih bisa menerimanya. Bagaimanapun, orang terkuat yang pernah dilawan Ye Sen hanyalah orang yang berada di peringkat ke-93 dalam rasio kemenangan. Namun sekarang, setelah Ye Sen menang 105 kali berturut-turut, meskipun jumlah kemenangannya hanya bertambah 1, persepsi semua orang terhadap Ye Sen telah berubah total. Karena, kali ini, Ye Sen mengalahkan orang kuat yang berada di peringkat ke-32 dalam rasio kemenangan. Orang yang berada di peringkat ke-32 dalam rasio kemenangan itu jelas merupakan orang yang benar-benar kuat di seluruh Lower Heavenly God Battle Power Killing Field. Ye Sen bahkan dapat mengalahkan orang seperti itu. Jelas, semua orang dapat melihat bahwa 105 kemenangan berturut-turut Ye Sen bukanlah karena keberuntungan, tetapi karena kekuatan yang sebenarnya. Yang lebih mengerikan adalah mereka bahkan tidak melihat trik yang digunakan Ye Sen untuk mengalahkan Sun Wuji tadi. Hal ini membuat banyak orang tidak berani mengambil tindakan dengan mudah lagi. Karena itu, setelah Ye Sen berbicara, tidak ada yang menantang Ye Sen untuk sementara waktu. Tidak ada yang menantang. Orang-orang kuat di medan pembantaian kekuatan pertempuran dewa tingkat rendah, mereka tidak memiliki keberanian sebanyak ini. Ye Sen tertawa terbahak-bahak. Ye Sen baru saja bertempur, dan suasana menjadi sunyi. Dia bahkan belum melakukan pemanasan. Hal ini membuat Ye Sen, yang ingin bertempur dengan sengit, harus menggunakan provokasi untuk membuat mereka yang ingin bertarung berdiri. Aku akan melakukannya. Dengan Swiss, penantang lain akhirnya melangkah ke dalam kehampaan. Melihat penantang ini, mata Ye Sen berbinar. Orang ini adalah salah satu dari 2 protagonis dari pertempuran fokus di lapangan ketika Ye Sen pertama kali datang ke medan pembantaian kekuatan pertempuran dewa tingkat rendah. Itu adalah pertempuran antara peringkat ke-23 dan ke-25 di medan pembantaian. Pertempuran itu adalah taruhan langsung sebesar 10 juta poin pembunuhan, dan diadakan di tengah ring pembantaian. Saat itu, pertarungan 10 juta poin pembunuhan antara kedua orang itu mengejutkan Ye Sen. Bagaimanapun, Ye Sen hanya memiliki 120.000 poin pembunuhan saat itu. Tanpa diduga, Ye Sen telah mengumpulkan 143 juta poin pembunuhan dengan begitu cepat. Sekarang, orang peringkat ke-23 akhirnya akan melawannya secara langsung. Pertarungan antara keduanya akan segera dimulai, dan itu akan menghabiskan 50 juta poin pembunuhan. Memang benar bahwa segalanya tidak dapat diprediksi. Pertarungan antara Xiao Feng peringkat ke-23 dan Luo Bei peringkat ke-25 sangat menyentuhku. Apa yang Xiao Feng kuasai adalah semacam metode badan dewa. Aku tidak selesai menonton pertarungan antara keduanya saat itu. Sekarang, aku akhirnya bisa bertarung dengan orang ini. Aku akan menggunakan metode badan dewaku untuk melawan metode badan dewanya. Pikiran Ye Sen berkelebat, dan dia langsung menerima tantangan Xiao Feng dalam token pembunuhan. Ledakan. Setelah Xiao Feng melihat cahaya ilahi bersinar di token pembunuhnya, dia melompat dan terbang ke ring nomor 8 tempat Ye Sen berada. Kali ini, para penonton di antara penonton tidak banyak bicara lagi. Karena mereka pun tidak tahu siapa yang akan menang kali ini, Ye Sen atau Xiao Feng. Area tempat Bai Sen, yang menempati peringkat kedua dalam rasio kemenangan, berada.
Pada saat ini, Bai Shen menatap Ye Shen dan Xiao Feng, dan matanya berbinar. Aku ingin bergerak, tetapi aku belum melihat dengan jelas metode Ye Shen sebelumnya. Baguslah membiarkan Xiao Feng bergerak terlebih dahulu, sehingga aku dapat melihat metode apa yang digunakan Ye Shen untuk melenyapkan Sun Wuji dalam satu gerakan. Ada banyak orang yang memiliki ide yang sama dengan Bai Shen, jadi hampir semua orang menatap Ye Shen dan Xiao Feng di ring nomor 8 dengan mata berbinar. Ye Shen dan Xiao Feng tidak banyak bicara. Setelah keduanya mengepalkan tangan, mereka saling bertarung pada saat berikutnya. Xiao Feng ahli dalam badan ilahi yang disebut badan mengguncang surga misterius emas. Ketika kekuatan ilahi dalam badannya melonjak, seluruh badan dan pakaiannya berubah menjadi warna merah keemasan. Ledakan! Xiao Feng menginjak cincin itu dengan kedua kakinya dan meninju Ye Shen secara langsung. Pukulan ini secara langsung menghancurkan kehampaan. Badan Jin Xuan Zentian, dikatakan bahwa untuk mengolah badan ilahi semacam ini hingga sempurna, seseorang perlu melewati 3 tahap, yaitu, badan besi Xuan Zentian, badan tembaga Xuan Zentian, badan perak Xuan Zentian, dan akhirnya mengolah badan Jin Xuan Zentian. Kultivasi. Badan ilahi semacam ini juga sangat sulit. Dikatakan bahwa di setiap tahap badan ilahi, seseorang harus menggunakan senjata ilahi khusus untuk menyerang badannya sendiri ribuan kali untuk menajamkan akar pola ilahi. Jika ada pola ilahi yang rusak, kultivasi badan ilahi ini akan sia-sia. Akhirnya, setelah semua pola ilahi menutupi seluruh badan, itu dianggap sebagai badan ilahi. Di antara 10.000 orang yang mengolah badan ilahi semacam ini, kurang dari 10 yang dapat berhasil dalam kultivasi. Tentu saja, badan ilahi semacam ini juga sangat kuat. Setelah berhasil dikultivasi, baik kekuatan pertahanan maupun serangan sangat kuat. Dengan badan dewa semacam inilah Xiao Feng berhasil membunuh peringkat ke-23 di seluruh medan pertempuran Tianshenzun tingkat rendah. Di antara para penonton, banyak orang yang mengetahui badan surgawi sejati Jin Xuan milik Xiao Feng. Ketika mereka melihat Xiao Feng menyerang Ye Shen dan tinjunya berubah menjadi sepotong emas merah, banyak orang mengepalkan tinju mereka dan sangat gugup. Mereka tidak tahu cara apa yang akan digunakan Ye Shen untuk menghadapi serangan Xiao Feng di saat berikutnya. Ketegangan ini hanya berlangsung selama 1/1000 kedipan mata. Saat berikutnya, semua orang melihat bahwa sepasang tinju merah emas Xiao Feng telah mengenai dada Ye Shen secara langsung. Pada saat ini, potongan-potongan cahaya pola dewa berbentuk daun tiba-tiba muncul di dada Ye Shen. Akhirnya, semua cahaya pola dewa daun berubah menjadi sepotong cahaya dewa hijau yang sangat kaya. Cahaya dewa hijau ini bergetar, dan benar-benar mengguncang sepasang tinju merah emas Xiao Feng dan seluruh badan Xiao Feng mundur puluhan langkah. Serangan badan surgawi misterius emas yang terkenal dengan kekuatan serangannya yang luar biasa, bahkan tidak menghancurkan pertahanan Ye Shen. Serangan ini tidak cukup, datang lagi. Ye Shen, yang memukul mundur Xiao Feng, tidak mengambil inisiatif untuk melawan, tetapi malah berkata kepada Xiao Feng. Wajah Xiao Feng berubah ketika dia melihat serangannya dipukul mundur. Setelah mendengar kata-kata Ye Shen, dia melesat ke arah Ye Shen lagi. Pada saat yang sama, kekosongan bergetar, dan lusinan bayangan tinju emas semuanya membombardir Ye Shen bersama-sama. Bang, 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 bang. Namun, hasilnya mengejutkan semua orang. Xiao Feng, yang kekuatan serangannya meningkat menjadi puluhan bayangan tinju emas, sekali lagi sepenuhnya diblokir oleh cahaya pola dewa daun ajaib di badan Ye Shen, dan sekali lagi diledakkan kembali. Itu masih belum cukup. Gunakan seranganmu hingga tingkat terkuat. Ye Shen berbicara lagi. Xiao Feng, yang serangannya tidak efektif, memerah saat ini. Dia akhirnya berhenti menahan diri dan akhirnya menggunakan metode serangan terkuat dari seluruh badan mengguncang surga misterius emas. Ledakan, 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 ledakan. Dalam sekejap, seluruh area cincin, radius 10.000 kaki, ditutupi oleh cahaya tinju emas. Bayangan tinju di langit terus memukul dan bergerak, dan setiap bayangan tinju tampaknya memiliki kekuatan untuk menghancurkan benua bintang. Dalam pertahanan cincin yang disempurnakan oleh para penguasa, kekuatan ini tidak menyebar sama sekali, tetapi semua membombardir Ye Shen di tengah cincin. Mengerikan. Ini adalah serangan badan mengguncang langit misterius emas, serangan yang cukup untuk menghancurkan bumi dan langit. Sudah lama sejak aku melihat Xiao Feng menggunakan semua serangannya.
Aku ingin tahu apakah Ye Sen masih bisa menahannya. Banyak orang membicarakannya. Sementara orang-orang ini membicarakannya, mereka melihat bayangan tinju yang terus-menerus membombardir bagian tengah ring tiba-tiba meledak dengan suara ledakan. Kemudian, sosok Ye Sen muncul, dan Xiao Feng terguncang lagi. Bahkan jika Xiao Feng menggunakan semua kekuatannya, serangannya tetap tidak dapat menghancurkan pertahanan Ye Sen. Pada saat ini, Ye Sen, yang telah menahan serangan berturut-turut Xiao Feng, tersenyum tipis, melompat, dan terbang ke dalam kehampaan. Ye Sen menatap Xiao Feng dan berkata langsung, badan ilahi Anda dikatakan sebagai badan mengguncang langit misterius emas. Dikatakan bahwa badan mengguncang langit misterius emas ini memiliki pertahanan dan serangan yang sangat kuat. Baru saja, aku melihat seranganmu. Sepertinya cara terkuatmu memang seperti itu. Kalau begitu, sekarang, biarkan aku melihat kekuatan pertahananmu. Setelah Ye Sen selesai berbicara, dia menjepit kedua tangannya, dan cahaya badan dewa di badannya tiba-tiba berubah dari hijau menjadi coklat. Kemudian, Ye Sen melesat dari kehampaan, dan saat berikutnya, dia meninju ke arah Xiao Feng. Begitu pukulan ini diayunkan, seolah-olah ribuan paku bumi tiba-tiba menyerbu Xiao Feng dengan kekuatan guntur. Begitu Xiao Feng mendengar kata-kata Ye Sen, dia tiba-tiba membangkitkan cahaya dewa di badannya, dan seluruh badannya bersinar dengan emas merah, seolah-olah dia telah mengatur ribuan lonceng emas. Namun, bahkan ribuan lonceng emas ini rentan terhadap ribuan paku bumi yang ditinju oleh Ye Sen. Ye Sen menghancurkan semua cahaya dewa pelindung Xiao Feng dengan satu pukulan, dan bahkan mengenai Xiao Feng seperti meteor dan terbang mundur. Pada akhirnya, Xiao Feng langsung hancur berkeping-keping hingga ke ambang hidup dan mati dengan teriakan yang keras, dan dinilai sebagai kegagalan oleh larangan perlindungan arena dan tersingkir dari area pertempuran. Kalah. Xiao Feng dikalahkan. Kekuatan serangannya tidak dapat menembus pertahanan Ye Sen. Pertahanannya bahkan lebih rentan. Tidak peduli apapun jenis badan dewa yang dimiliki Xiao Feng, dia sama sekali tidak diuntungkan dalam kontes dengan Ye Sen. Ketika Xiao Feng dikalahkan, poin pembunuhan Ye Sen tiba-tiba melonjak menjadi 193 juta poin, dan kinerja pertempuran Ye Sen mencapai 106 kemenangan berturut-turut yang mengerikan dan tidak ada kekalahan. Keheningan. Seluruh area tontonan kembali sunyi. Namun saat berikutnya, seruan yang luar biasa dan beberapa teriakan yang mengejutkan menyebar ke setiap sudut medan pembunuhan. Di antara teriakan-teriakan ini, bahkan ada suara Bai Sen. Itu adalah metode serangan tanda dewa bumi dari badan dewa abadi-abadi. Ye Sen benar-benar mengolah badan dewa abadi-abadi. Banyak dewa dari pengadilan dewa tertinggi telah mendengar nama badan ilahi abadi-abadi. Namun, mereka pada dasarnya belum pernah melihat siapapun mempraktikkannya. Karena mereka telah lama mendengar tentang kesulitan mempraktikkan badan ilahi semacam ini. Dalam hal kesulitan berlatih, badan ilahi abadi-abadi jauh lebih sulit daripada badan mengguncang surga misterius emas yang dipraktikkan Xiao Feng. Para penonton tidak pernah berpikir bahwa mereka akan melihat metode badan ilahi abadi-abadi pada Ye Sen. Wajah Bai Sen berkedut saat ini, dikatakan bahwa tanda dewa bumi pertama dari badan ilahi abadi-abadi memiliki 4 metode utama. Cahaya daun hijau adalah metode pertahanan, tusukan bumi adalah metode ofensif, dan retakan bumi virtual yang sama kuatnya adalah metode kecepatan, dan riuh-tiuhnya bumi terakhir adalah metode serangan kritis. Aku tidak tahu apakah Ye Sen telah berhasil mengolah keempat cara itu. Jika dia berhasil mengolahnya, maka tanda dewa pertama tanda dewa bumi dari badan ilahi abadi purba dapat diolah sepenuhnya, yang mengerikan. Kalau begitu, aku khawatir di antara orang-orang yang hadir, hanya aku yang bisa bertarung dengan Ye Sen. Tepat ketika pikiran Bai Sen berkelebat, dan dia berpikir tentang apakah dia harus berdiri untuk menantang Ye Sen, orang lain berdiri dan menantang Ye Sen. Peringkat orang ini bahkan telah naik ke tempat ke-13 dalam rasio kemenangan medan pembunuh kekuatan tempur dewa surgawi tingkat rendah. Orang ini adalah yang ketiga dari 3 saudara Murong yang terkenal di medan pembunuh kekuatan tempur dewa surgawi tingkat rendah, Murong Ao. Tidak hanya Murong Ao yang berdiri, tetapi bahkan saudara tertua Murong Bo yang berada di peringkat kelima dalam rasio kemenangan di antara 3 saudara Murong dan saudara kedua Murong Fang yang berada di peringkat ke-9 dalam rasio kemenangan sedikit bersemangat saat ini. Begitu Murong Ao berdiri, dia berkata langsung kepada Ye Sen, "Ye Sen,
kamu benar-benar mengolah badan ilahi abadi-abadi, luar biasa, luar biasa. Guru kami selalu mengatakan bahwa metode badan ilahi kami bukanlah lawan dari badan ilahi abadi-abadi. Karena kamu telah mengolah badan ilahi semacam ini, kami harus bertarung denganmu untuk melihat apakah kami benar-benar lebih rendah darimu. Dua kakak laki-laki Murong Ao, Murong Bo dan Murong Fang juga berkata, jika saudara ketiga tidak dapat melakukannya, kami juga akan bertarung denganmu. Melihat bahwa tiga saudara Murong berada di peringkat kelima, ke-9 dan ke-13 dalam rasio kemenangan semuanya menantangnya. Ye Sen juga tertawa terbahak-bahak, baiklah, saya juga ingin menguji kekuatan sebenarnya dari badan ilahi saya. Saya menerima tantangan dari kalian bertiga. Dengan tantangan Murong Ao, pertempuran ke-107 Ye Sen di medan pembantaian kekuatan pertempuran Dewa Surgawi bawah akhirnya dimulai. Murong Ao dapat menduduki peringkat ke-13 dalam tingkat kemenangan medan perang pembunuhan kekuatan Dewa Surgawi bawah, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada Xiao Feng, yang pernah dilawan Ye Sen sebelumnya. Badan dewa yang dikultivasikannya adalah badan dewa yang disebut badan perang dewa tempur. Semakin banyak badan dewa ini bertarung, semakin kuat pula kekuatannya. Bahkan dapat digunakan dalam kombinasi dengan sarana ki sejati dan sarana jiwa untuk membentuk tombak pembunuh dari baju besi badan dewa dan roh. Namun, yang mengejutkan para penonton adalah bahwa kali ini, Ye Sen mengalahkan Murong Ao lebih cepat daripada dia mengalahkan Qin Feng, yang berada di peringkat ke-23. Setelah hanya selusin napas, Ye Sen langsung melenyapkan Murong Ao. Alasan mengapa Ye Sen tidak mencoba gerakannya dengan lawan sebelum benar-benar meledak seperti yang dia lakukan ketika dia mengalahkan Qin Feng adalah karena dia juga telah melihat badan dewa tempur yang dilakukan oleh Murong Ao. Set badan dewa ini adalah salah satu dari beberapa badan dewa yang ditinggalkan Long Li untuk dipilihnya. Saat itu, Ye Sen telah membandingkan badan dewa pejuang dengan badan dewa abadi, dan akhirnya melepaskan badan dewa pejuang yang lebih lemah dan memilih badan dewa abadi untuk berlatih. Ye Sen sudah sangat mengenal badan dewa pejuang, dan tentu saja dia tidak mau membuang waktu dengan Murong Ao. Murong Ao ini, baru saja berlatih badan dewa pejuang ke tahap minor. Bahkan jika dia menyerang Ye Sen dengan ki dan jiwa sejatinya, dia bukanlah lawan Ye Sen. Setelah mengalahkan Murong Ao, rekor Ye Sen mencapai 107 kemenangan berturut-turut. Itu belum berhenti. Seperti yang dikatakan tiga saudara Murong sebelumnya, jika seseorang kalah, orang-orang di belakang akan mengikuti dan menantang. Setelah Murong Ao peringkat ke-13 dikalahkan oleh Ye Sen, Murong Fang peringkat ke-9 dan Murong Bo peringkat ke-5 juga menantang Ye Sen satu demi satu. Pada akhirnya, kedua orang ini, seperti saudara ketiga mereka, semuanya dikalahkan oleh Ye Sen. Setelah mengalahkan Murong Bo peringkat ke-5, rekor Ye Sen mencapai 109 kemenangan berturut-turut, dan poin pembunuhan terakumulasi hingga 343 juta poin yang mencengangkan. Pada saat ini, 6 master dalam 100 teratas dari tingkat kemenangan medan pembunuhan kekuatan tempur Tian Shenzun tingkat rendah, ke-93, ke-32, ke-23, ke-13, ke-9 dan ke-5, yang dikalahkan oleh Ye Sen. Terutama setelah Ye Sen mengalahkan Murong Bo peringkat ke-5, semua orang di seluruh area tontonan medan pembunuhan kekuatan tempur Tian Shenzun tingkat rendah menjadi takut. Mereka telah melihat bahwa kekuatan tempur Ye Sen pasti dapat menempati peringkat 3 teratas dari medan pembunuhan kekuatan tempur Tian Shenzun tingkat rendah, dan bahkan mungkin untuk memengaruhi tempat kedua dan pertama. Artinya, Ye Sen baru saja tiba di medan pembunuhan dan hanya bertarung lebih dari 100 pertandingan, jadi dia memiliki sangat sedikit kemenangan bersih. Jika dia bertarung di medan pertempuran cukup lama, bukan tidak mungkin dia bisa memecahkan rekor Bai Sen dan bahkan Bai Ling Xiao. Tidak mungkin. Bahkan Murong Bo, yang berada di peringkat ke-5, dikalahkan, dan dia dikalahkan dengan sangat mudah. Aku khawatir tidak ada seorang pun di medan pertempuran yang bisa menjadi lawan Ye Sen. Aku tidak menyangka bahwa setelah tidak melihatnya selama sebulan, Ye Sen menjadi lebih kuat. Satu-satunya yang masih bisa melawan Ye Sen mungkin Bai Sen, yang berada di peringkat kedua dalam rasio kemenangan. Swiss. Ide yang sama muncul di benak semua orang di panggung tontonan, dan semua orang menatap Bai Sen pada saat yang sama. Wajah Bai Sen juga menjadi sangat serius saat ini. Bai Sen tidak menyangka bahwa Raja Dewa Kecil Ye Sen, yang sebelumnya dipandang rendah dan bahkan ingin diberi pelajaran, sebenarnya sangat kuat. Saat ini,
Bahkan dia sedikit bingung tentang batas sebenarnya Ye Shen dan tidak tahu apakah dia bisa mengalahkan Ye Shen. Tentu saja, di bawah pengawasan publik, Bai Shen pasti tidak akan mundur. Melihat semua orang menantikan pertarungannya, Bai Shen tersenyum dan berdiri dari kursi penonton. 109 kemenangan berturut-turut. Bai Shen memuji Ye Shen, Raja Dewa tingkat rendah memiliki kekuatan tempur seperti Dewa Surgawi tingkat rendah, dan masih dapat mencapai level ini pada tahap kekuatan tempur ini. Itu benar-benar mengejutkanku. Tapi, Ye Shen, 109 kemenangan beruntunmu akan segera berakhir. Karena aku, Bai Shen, aku akan bermain. Ledakan. Saat Bai Shen berbicara, dia melangkah dan tiba di kehampaan. Matanya menatap langsung ke arah Ye Shen yang belum turun dari ring nomor 8, dan semangat juang yang kuat mulai melonjak di badannya. Bahkan jika dia tidak bisa melihat di mana batas Ye Shen, sebagai orang kedua dengan tingkat kemenangan tertinggi kedua di medan pembunuhan dewa perang tingkat rendah, Bai Shen tentu tidak akan takut pada Ye Shen. Ye Shen punya cara, dan dia juga punya cara yang kuat. Saat dia hendak menantang Ye Shen, Bai Shen mengeluarkan momentumnya. Itu selalu menjadi metode yang biasa dilakukan Bai Shen untuk mengalahkan lawan dengan momentum absolut terlebih dahulu. Bai Shen bahkan menatap Ye Shen di kehampaan dan berkata langsung, kamu baru saja bertarung 5 kali berturut-turut, dan kekuatan ilahimu pasti sangat terkuras. Jangan bilang aku, Bai Shen, menindasmu, Ye Shen, bermeditasilah dan atur pernapasanmu, dan aku akan melawanmu lagi setelah semua kekuatan ilahimu dipulihkan. Jangan menunggu sampai aku mengalahkanmu baru kau mengatakan bahwa kekuatan ilahimu telah terkuras. Aku, Bai Shen, tidak akan memanfaatkan ini. Tentu saja, bahkan jika kekuatan tempurmu dipulihkan hingga 100%, jika aku mengatakan aku dapat mengalahkanmu, aku pasti dapat mengalahkanmu. Suara Bai Shen bergema di seluruh medan pembantaian kekuatan tempur Dewa Surgawi tingkat rendah, menyebabkan banyak prajurit bersorak dan berteriak. Saudara Bai Shen akan bergerak. Keren sekali, keren sekali. Ketika 3 saudara Murong menantang Ye Shen sebelumnya, mereka tidak begitu percaya diri. Lihat, saudara Bai Shen sangat percaya diri. Saudara Bai Shen adalah orang peringkat kedua dalam hal tingkat kemenangan, jadi tentu saja dia percaya diri. Saudara Bai Shen telah memenangkan lebih dari 5.000 pertandingan, dan merupakan orang peringkat kedua di seluruh medan pembantaian dewa tingkat rendah setelah Bai Ling Xiao Xiao. Bahkan jika Ye Shen dapat mengalahkan Murongbo, dia tidak akan pernah berani mengatakan bahwa dia dapat bersikap sombong di depan saudara Bai Shen. Saudara Bai Shen akan bertarung, siapa yang akan bersaing dengannya? Banyak orang berdiri dengan penuh semangat. Mereka ingin melihat siapa yang akan menjadi pemenang sebenarnya dalam pertarungan puncak antara Bai Shen, yang berada di peringkat kedua, dan Ye Shen, yang sedang naik daun sebagai kuda hitam. Mendengar kata-kata Bai Shen, Ye Shen langsung terbang ke dalam kehampaan ring nomor 8 dan menatap Bai Shen di kehampaan panggung tontonan. Ye Shen tentu tidak akan kewalahan oleh momentum Bai Shen. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata langsung kepada Bai Shen, aku tidak kehilangan kekuatan suci apapun dalam pertempuran sebelumnya. Jika kamu ingin menantangku, datanglah saja. Kamu bukan target yang ingin aku lawan kali ini, jadi kemenangan beruntunku tidak akan berakhir di tanganmu. Wow, ketika suara Ye Shen jatuh, seluruh area tontonan menjadi panas. Semua orang melihat bahwa bahkan menghadapi Bai Shen, yang berada di peringkat kedua, Ye Shen tidak menunjukkan kelemahan apapun. Ye Shen berkata bahwa Bai Shen bukanlah target yang ingin ditantangnya. Mungkinkah satu-satunya orang yang benar-benar dihormati Ye Shen adalah Bai Ling Xiao Xiao, yang berada di peringkat pertama. Dia juga mengatakan bahwa bahkan Bai Shen tidak dapat menghentikan kemenangan beruntunnya. Mungkinkah Ye Shen memiliki keyakinan untuk mengalahkan saudara Bai Shen? Balas dendam. Semua orang terkejut. Bai Shen ingin menekan Ye Shen dengan momentumnya, tetapi momentum Ye Shen sama sekali tidak lemah, dan dia langsung menghadapi Bai Shen. Pemenang dan pecundang keduanya hanya dapat ditentukan dengan bertarung. Mendengar kata-kata Ye Shen, Bai Shen tidak menolak lagi. Dia tersenyum dingin, Ye Shen, karena kamu mengatakan bahwa kekuatan ilahimu tidak dikonsumsi, maka ketika kamu kalah, jangan katakan bahwa aku memanfaatkanmu. Kamu ingin melanjutkan kemenangan beruntunmu, tetapi aku pasti akan mengakhiri kemenangan beruntunmu. Tidak ada gunanya berbicara besar, mari kita lihat yang sebenarnya dengan tangan kita.
Bai Shen langsung menantang Ye Shen dalam token pembunuhan. Dan Ye Shen juga langsung menerima tantangan Bai Shen. Dalam sekejap, mereka berdua saling berhadapan dari kekosongan antara platform tontonan dan arena, dan sosok mereka melintas, dan berbalik untuk saling berhadapan di kekosongan di arena nomor 8. Dan saat berikutnya, kekuatan ilahi yang besar dalam badan Bai Shen melonjak keluar dengan gila-gilaan, berubah menjadi api yang melesat ke langit, dan langsung membakar lebih dari 10.000 kaki tingginya. Dalam kobaran api ilahi yang mengerikan yang tingginya lebih dari 10.000 kaki, Bai Shen berdiri seperti penguasa langit. Dia tidak menggunakan cara badan ilahi terkuat untuk melawan badan ilahi abadi-abadi milik Ye Shen seperti Xiao Feng dan 3 saudara lelaki dari keluarga Murong. Bai Shen paling jago dalam menggerakkan harta artefak Suantian. Ketika kekuatan ilahi yang besar melonjak keluar, sebuah pisau terbang merah menyala kecil muncul tepat di depan Bai Shen. Pisau terbang kecil ini hanya seukuran telapak tangan, tetapi dalam lonjakan kekuatan ilahi Bai Shen, pisau itu sedikit bergetar dan terus-menerus memotong kekosongan di depan Bai Shen. Pisau pemotong jiwa Sutian. Pisau terbang ini sangat terkenal. Itu adalah artefak Suantian kelas atas yang diwariskan kepadanya oleh salah satu tetua Bai Shen. Ketika pisau pemotong jiwa Sutian didorong keluar, saat berikutnya, Bai Shen mengarahkan jarinya, dan pisau pemotong jiwa Sutian seperti roh hidup, meledak ke arah Ye Shen. Dan Ye Shen, dalam sekejap, menghilang dari kekosongan tempat dia berdiri. Saat berikutnya, di setiap kekosongan seluruh arena, pola cahaya ilahi yang mengerikan seperti retakan di bumi muncul. Sosok Ye Shen langsung melayang keluar dari retakan di bumi ini dan muncul di depan Bai Shen. Pada saat ini, pisau terbang tiba-tiba meledak di depan Bai Shen. Itu adalah Sutian Zhan Lingdao yang telah menebas Ye Shen sebelumnya. Kecepatan Ye Shen sangat mengerikan. Kecepatan pisau terbang ini juga mengerikan. Itu mengejar Ye Shen lagi. Melihat ini, Ye Shen tidak menyerang Bai Shen secara langsung, tetapi ingin bersaing dengan pisau terbang dalam hal kecepatan. Sosoknya menghilang lagi dalam cahaya pola ilahi seperti retakan di bumi di arena. Wus, 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 wus. Kemudian, semua penonton melihat pemandangan yang membuat mereka membuka mulut lebar-lebar. Sosok Ye Shen terus muncul di berbagai tempat di arena seluas 10.000 kaki, dan setiap kali dia muncul, Sutian Zhan Lingdao Bai Shen tiba dalam sekejap dan menebas Ye Shen. Kemudian, Ye Shen menghilang lagi, muncul lagi, dan pisau terbang itu menebas lagi. Satu orang dan satu pisau, itu bahkan lebih cepat daripada kilat yang ekstrim, dan menarik serangkaian cahaya dan bayangan yang indah di seluruh arena. Cepat, terlalu cepat. Ini mungkin batas kecepatan yang dapat dikendarai oleh kekuatan tempur tingkat dewa yang lebih rendah. Aku tidak menyangka kecepatan Ye Shen bisa mencapai tingkat seperti itu, dan itu tidak kalah dengan Sutian Zhan Lingdao. Banyak orang terkejut. Itu adalah metode kecepatan dari pola dewa pertama, pola dewa bumi dari badan dewa abadi-abadi, metode Su Dikrek. Baru saja, Ye Shen bertarung melawan kita dan tidak menggunakan metode ini. Aku tidak menyangka dia bahkan menguasai metode ini. Ketiga saudara Murong di panggung tontonan semuanya terkejut. Ketika mereka dikalahkan oleh Ye Shen tadi, Ye Shen hanya menggunakan dua metode serangan dan pertahanan tanda dewa bumi, dan tidak pernah menggunakan metode kecepatan. Begitu saja, dia mengalahkan mereka bertiga. Melihat Ye Shen menemukan metode baru saat ini, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Jelas, kekuatan Ye Shen jauh lebih kuat daripada yang mereka hadapi dalam pertempuran sebelumnya. Namun, meskipun metode Virtual Earthquake cukup cepat, Virtual Sky Soul Slashing Sword juga sangat cepat. Dalam hal ini, sulit bagi Ye Shen untuk melancarkan serangan terhadap Bai Shen. Apakah mereka hanya akan saling mengejar seperti ini? Murongbo, yang berada di peringkat kelima dalam rasio kemenangan, bergumam sambil melihat cahaya dan bayangan yang terus berkedip di ring nomor 8. Pada saat ini, Bai Shen di kehampaan arena, melihat Ye Shen yang dikejar oleh Sutian Zhan Lingdao dan tidak dapat menyerangnya sama sekali. Senyum dingin muncul di wajahnya. Jika aku tahu bahwa kamu memiliki badan ilahi abadi-abadi dan metode dewa bumi, aku akan waspada. Aku ingin melihat bagaimana kamu dapat berhasil menyerangku di bawah gangguan Sutian Zhan Lingdao milikku. Kau berani menyerangku tanpa mempedulikan serangan Sutian Zhan Lingdao. Sutian Zhan Lingdao pasti akan menghancurkan pertahananmu dan membunuhmu. Ketika Bai Shen merasa bangga,
dia mendengar suara Ye Sen di telinganya. Tidak buruk, tidak buruk, pisau terbang tingkat artefak Xuantian kelas atas ini memang menarik. Sepertinya aku harus mengeluarkan artefak Xuantian kelas atasku. Mendengar kata-kata Ye Sen, Bai Sen tercengang. Yah, Ye Sen, Raja Dewa Kecil, juga memiliki artefak Xuantian kelas atas. Dia tercengang, dan saat berikutnya, dia melihat sosok Ye Sen langsung melangkah dengan angkuh di kehampaan. Bahkan ketika Sutian Slashing Soul Blade menemukan Ye Sen dan langsung membunuhnya, Ye Sen tidak menyembunyikan badannya. Kemudian, Bai Sen melihat bahwa badan Ye Sen tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang sangat menyilaukan. Dalam cahaya itu, harta karun berbentuk labu muncul tepat di depan Ye Sen, dan pada saat yang sama, puluhan pedang terbang keluar dari labu itu. Itu pedang terbang itu. Bai Sen tiba-tiba tersenyum dingin di dalam hatinya. Pedang terbang semacam ini digunakan oleh Ye Sen ketika dia pertama kali datang ke medan pembantaian. Saat itu, pedang terbang ini hanya mampu menekan mereka yang memiliki tingkat kemenangan yang sangat rendah. Ingin menggunakan pedang terbang ini untuk memblokir pedang jiwa pemotong Sutian milikku. Bermimpilah. Bai Sen telah menyaksikan layar cahaya pertempuran Ye Sen di medan pembantaian yang diberikan seseorang kepadanya, dan telah melihat pedang terbang milik Ye Sen. Kekuatan tempur pedang terbang ini tidak dianggap serius oleh Bai Sen. Oleh karena itu, ketika dia melihat Ye Sen mengeluarkan pedang terbang itu, dia sama sekali tidak peduli. Namun, saat berikutnya, mata Bai Sen membelalak. Bai Sen menemukan bahwa lusinan pedang terbang yang diilhami Ye Sen langsung bergabung menjadi badai yang mencekik segalanya, dan bertabrakan langsung dengan Sutian Zanling Dao miliknya. Dan tabrakan ini, Sutian Zanling Dao miliknya dan pedang terbang itu, meledak mundur pada saat yang bersamaan. Kedua artefak Xuantian benar-benar bertarung secara seimbang, dan tidak ada satupun dari mereka yang menang. Bagaimana mungkin? Bai Sen terkejut. Dia telah melihat kekuatan mematahkan pedang terbang milik Ye Sen, dan tidak mungkin memiliki kekuatan mematahkan setingkat ini. Bai Sen tidak tahu bahwa ketika Ye Sen menggunakan pedang terbang untuk pertama kalinya di medan pembunuhan, dia belum menjalani latihan keras selama sebulan, juga belum benar-benar mempelajari Xuan Ling Qian Jiansu yang berhubungan dengan pedang labu. Pada saat ini, setelah sebulan berlatih keras di ruang pelatihan kejahatan bumi, badan abadi-abadi Ye Sen telah memperoleh banyak hal, dan kekuatan pedang labu juga telah meningkat pesat. Pedang labu adalah artefak Xuantian terbaik yang diberikan kepada Ye Sen oleh Lord Huyan. Setelah Ye Sen menguasai beberapa formula ajaib dari Xuan Ling Qian Jiansu, tentu saja dia tidak akan takut dengan Sutian Zanling Dao. Setelah menggunakan puluhan pedang terbang dalam pedang labu untuk menangkis Sutian Zanling Dao, Ye Sen mengarahkan jarinya dan puluhan pedang terbang menyerang Sutian Zanling Dao lagi. Pada saat yang sama, sosok Ye Sen melintas dan badan aslinya muncul di depan Bai Sen, dan dia mencengkeram Bai Sen di udara dengan tangannya yang besar. Bai Sen, sebagai orang peringkat kedua di medan pembunuhan Dewa Perang tingkat rendah, tentu saja memiliki lebih dari sekadar Sutian Zanling Dao. Sutian Zanling Dao terjerat oleh pedang terbang Ye Sen. Pada saat ini, melihat badan asli Ye Sen mencengkeram ke arahnya, Bai Sen melintas di udara dan langsung menghindari serangan Ye Sen. Pada saat yang sama, dia mencubit formula sihir di tangannya, dan pisau terbang ungu lainnya muncul di depannya. Meskipun pisau terbang ini tidak sebagus level artefak Xuantian tingkat atas dari Su Tian Zanling Dao, itu juga merupakan pisau terbang artefak Xuantian tingkat atas. Begitu pisau terbang itu muncul, pisau itu langsung berubah menjadi ribuan cahaya pisau, mengelilingi seluruh badan Bai Sen. Kemudian, Bai Sen memancarkan aura pembunuh yang sangat tajam dan menyerang balik Ye Sen. Melihat Bai Sen berani menyerangnya, Ye Sen tersenyum. Dia tidak menghindar atau menghindar. Dengan tangan besar, pola Dewa Penusuk Bumi yang tak berujung muncul di kehampaan di sekitarnya. Pola Dewa Bumi, metode serangan penusuk bumi. Ye Sen langsung menggunakan serangan penusuk bumi untuk membunuh Bai Sen yang dikelilingi oleh pisau terbang ungu. Bang, bang, bang. Kemudian, pisau terbang dan kekuatan dewa yang besar di badan Bai Sen bertabrakan dengan kekuatan badan Dewa Penusuk Bumi milik Ye Sen. Dalam suara ledakan kekuatan dewa, keduanya mundur ke belakang, dan saat berikutnya, mereka saling membunuh lagi. Seluruh cincin pembunuh nomor 8 membentuk pemandangan yang sangat ganas. Di satu sisi,
Pisau roh pemotong Sutian dan pedang terbang labu terus memukul dan bertarung. Di sisi lain, Ye Sen dan Bai Sen bertarung. Di bawah rangsangan dari kedua cara yang kuat dan dampak dari kekuatan ilahi, sebuah adegan yang sulit terbentuk di atas ring. Dalam adegan ini, mereka berdua menyerang ratusan gerakan dalam sekejap. Ini membuat para prajurit yang menonton pertempuran di bawah menahan napas. Pertempuran puncak memang pertempuran puncak. Aku tidak menyangka Ye Sen dan Bai Sen bisa bertarung sejauh ini. Terakhir kali aku melihat pertempuran yang begitu sengit adalah ketika Bei Ling Xiao Xiao mengambil tindakan. Banyak orang terkejut. Ketika orang-orang ini menonton pertempuran dengan penuh semangat, mereka tidak menyadari bahwa sebuah sosok telah muncul di sudut panggung tontonan medan pembantaian kekuatan pertempuran Dewa Surgawi bawah pada suatu saat. Sosok ini adalah sosok Bei Ling Xiao Xiao, yang menempati peringkat pertama dalam tingkat kemenangan medan pembantaian kekuatan pertempuran Dewa Surgawi bawah. Selama pertempuran antara Ye Sen dan Bai Sen, Bei Ling Xiao Xiao tiba dengan tenang. Yang tidak diperhatikan oleh siapapun adalah bahwa setelah Bei Ling Xiao Xiao muncul, meskipun dia menyembunyikan sosoknya dari semua orang, dia memiliki transmisi suara yang langsung mencapai telinga Ye Sen. Ye Sen, kau tidak menggunakan kekuatan penuhmu untuk menghadapi Bai Sen. Jika kau ingin melawanku, kalahkan Bai Sen dalam 10 tarikan napas. Saat suara ini sampai ke telinga Ye Sen, hati Ye Sen terguncang. Bei Ling Xiao Xiao. Ye Sen menatap langsung ke wanita berpakaian putih yang bersembunyi di kehampaan. Melihat wanita ini mengangguk sedikit padanya. Ye Sen tersenyum, karena Bei Ling Xiao Xiao ada di sini, mari kita akhiri pertempuran ini. Ledakan. Dalam sekejap, Ye Sen, yang bertarung dengan Bai Sen secara seimbang, tiba-tiba menembakkan puluhan pedang terbang dari badannya lagi, dan langsung membunuh Bai Sen. Itu masih pedang terbang di pedang labu. Puluhan pedang terbang yang terjerat dengan Sutian Zanling Dao tentu saja bukan batas penguasaan Ye Sen atas 1001 pedang terbang di pedang labu. Pada saat ini, Ye Sen, yang ingin melawan Bei Ling Xiao Xiao, secara langsung meningkatkan jumlah pedang terbang yang dibantainya menjadi 108. 108 pedang terbang menyerang bersama-sama. 43 di antaranya bertarung melawan Sutian Zanling Dao, sementara 65 sisanya membombardir Bai Sen bersama dengan badan ilahi abadi-abadi milik Ye Sen. Dalam sekejap, Bai Sen, yang bertarung secara seimbang dengan Ye Sen, benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Bai Sen dipaksa mundur berulang kali oleh tusukan tanah dari badan ilahi abadi-abadi dan 65 pedang terbang. Pada saat yang sama, dia benar-benar terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Sen benar-benar memiliki begitu banyak pedang terbang yang tersembunyi dan tidak digunakan. Alasan mengapa Ye Sen bertarung secara seimbang dengannya tadi adalah karena dia masih memiliki kekuatannya. Sekarang karena Ye Sen tidak lagi memiliki kekuatannya, dia sama sekali tidak dapat melawan. Dalam kepanikan, Bai Sen dengan cepat menarik kembali Tian Zanling Dao dan mengubahnya menjadi kekuatan pertahanan. Namun, bahkan jika dia beralih ke pertahanan penuh, dia hanya bertahan selama 4 gerakan, dan Bai Sen langsung dikalahkan oleh Ye Sen dan tersingkir dari arena pembunuhan nomor 8. Bahkan sampai dia dikalahkan dan token pembunuhannya dikurangi 50 juta poin pembunuhan, mata Bai Sen masih penuh dengan ketidakpercayaan. Bukan hanya Bai Sen, pada saat ini, banyak orang di area pengamatan medan perang dewa tingkat rendah juga tidak percaya. Mereka tidak menyangka bahwa pertempuran puncak yang awalnya seimbang akan tiba-tiba menjadi sepihak pada akhirnya. Ye Sen masih tertawa terakhir. Kenapa Ye Sen punya begitu banyak pedang terbang? Dan kualitas masing-masing pedang terbangnya tidak kalah dengan Sutian Zanling Dao. Sutian Zanling Dao milik Bai Sen adalah artefak Xuan Tian kelas atas. Mungkinkah masing-masing pedang terbang milik Ye Sen adalah artefak Xuan Tian kelas atas? Ya dewa, sungguh luar biasa bisa mengumpulkan begitu banyak pedang terbang tingkat artefak Xuan Tian kelas atas. Pedang terbang artefak Xuan Tian kelas atas yang tak terhitung jumlahnya ini mungkin bisa disebut senjata dewa terkuat di bawah artefak Jitian. Pada saat ini, setelah Bai Sen dikalahkan, Ye Sen meraih dengan tangannya yang besar, dan semua 108 pedang terbang yang dia lemparkan meledak kembali ke sisinya dan melayang di kehampaan di depannya. Melihat 108 pedang terbang di depan Ye Sen, banyak prajurit terkejut. Dan bukan hanya pedang terbang Ye Sen yang mengejutkan mereka.
Ada juga badan ilahi abadi-abadi milik Ye Sen. Keterampilan pedang terbang Ye Sen luar biasa, dan badan ilahi abadi-abadi juga luar biasa. Dia sekarang telah menggunakan 3 keterampilan pola Dewa Bumi di antara 5 pola Dewa Badan Ilahi Abadi-Abadi, yaitu keterampilan serangan, pertahanan, dan kecepatan. Aku ingin tahu apakah dia telah menguasai keterampilan terakhir pola Dewa Bumi, keterampilan serangan kritis. Sayangnya, bahkan Bai Sen telah dikalahkan. Tidak ada yang bisa terus mendorong Ye Sen ke batas sejatinya. Kecuali Bei Ling Xiao Xiao datang. Para prajurit di area tontonan semuanya mendesah. Namun mereka tahu bahwa desahan ini tidak ada gunanya, karena mereka telah melihat sebelumnya bahwa di antara para master yang datang untuk melawan Ye Sen, tidak ada Bei Ling Xiao Xiao sama sekali. Mungkinkah kali ini, Ye Sen masih akan mundur dengan rekor sempurna? Sekarang, setelah Ye Sen mengalahkan Bai Sen, yang berada di peringkat kedua, dia telah memenangkan 110 pertandingan berturut-turut. Poin pembunuhannya bahkan telah memenangkan total 393 juta poin. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Ye Sen telah mengalahkan semua penantang dan akan mundur dari ring nomor 8 dan mengakhiri kompetisi. Orang-orang ini melihat bahwa Ye Sen tidak turun dari ring nomor 8, tetapi malah menghadapi kekosongan di sudut area tontonan dan berkata, "Aku telah mengalahkan Bai Sen, Bei Ling Xiao Xiao, giliranmu." Semua orang tercengang ketika mereka mendengar kata-kata Ye Sen. Bei Ling Xiao Xiao. Ye Sen sedang berbicara dengan Bei Ling Xiao Xiao. Kapan Bei Ling Xiao Xiao datang ke medan pembunuhan? Tepat ketika semua prajurit di area tontonan terkejut, saat berikutnya, mereka melihat sosok wanita berpakaian putih muncul di kehampaan di sudut area tontonan tempat Ye Sen sedang melihat. Itu adalah sosok Bei Ling Xiao Xiao. Pada saat yang sama, semua orang melihat ke bawah pada token pembunuhan mereka. Hasilnya, mereka benar-benar melihat peringkat pembunuhan Bei Ling Xiao Xiao, yang sudah lama tidak muncul, di token pembunuhan. Bei Ling Xiao Xiao, tempat pertama di medan pembunuhan Dewa Perang tingkat rendah, memenangkan 13.324 permainan dan kalah 56 permainan. Bei Ling Xiao Xiao, orang pertama di medan pembunuhan Dewa Perang tingkat rendah, akhirnya tiba. Ledakan. Saat berikutnya, semua orang melihat bahwa Bei Ling Xiao Xiao secara langsung menantang Ye Sen. Dan Ye Sen juga secara langsung menerima tantangan Bei Ling Xiao Xiao. Bei Ling Xiao Xiao bergerak, dan langsung berteleportasi ke ring nomor 8, menghadap Ye Sen yang berdiri di kehampaan. Bei Ling Xiao Xiao berkata kepada Ye Sen, "Ye Sen, kau benar-benar menghemat tenagamu. Aku baru saja mengatakan kepadamu untuk tidak menahan diri, dan mengalahkan Bai Sen dalam 10 tarikan napas, dan kau hanya butuh 3 tarikan napas untuk mengalahkannya. Sepertinya batasmu yang sebenarnya masih di luar dugaanku." Kata-kata Bei Ling Xiao Xiao mengejutkan para prajurit di area tontonan. Apa alasan mengapa Ye Sen langsung meledak dan mengalahkan Bai Sen adalah karena dia tidak menghemat tenaganya setelah berbicara dengan Bei Ling Xiao Xiao. Kapan kedua ahli ini berbicara? Para prajurit sama sekali tidak melihat adegan Bei Ling Xiao Xiao dan Ye Sen berbicara. Kau tahu, Ye Sen baru saja bertarung dengan Bai Sen. Dalam situasi itu, Ye Sen benar-benar dapat menemukan Bei Ling Xiao Xiao, yang tidak diperhatikan siapapun, dan bahkan membagi pikirannya untuk berbicara dengan Bei Ling Xiao Xiao. Seperti yang diharapkan, dia adalah orang yang dapat mengalahkan Bai Sen. Metode ini sekali lagi mengejutkan semua orang di lapangan. Bukan hanya para prajurit yang menyaksikan pertempuran itu terkejut, bahkan Bai Sen, yang baru saja dikalahkan oleh Ye Sen dan jatuh ke area eliminasi, saat ini juga merasakan desas-desus dalam benaknya. Ternyata karena kedatangan Bei Ling Xiao Xiao, Ye Sen tidak ingin membuang waktu lagi denganku, jadi dia mengalahkanku. Memikirkan hal ini, Bai Sen merasa sangat tidak nyaman. Awalnya dia mengira kekuatannya setara dengan Ye Sen, dan dia bahkan memiliki kemungkinan untuk mengalahkan Ye Sen. Tanpa diduga, dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Ledakan. Ketika semua orang di luar lapangan memiliki pikiran mereka sendiri, Ye Sen, yang menghadapi Bei Ling Xiao Xiao di ring nomor 8, menatap Bei Ling Xiao Xiao, dan untuk pertama kalinya, matanya berseri-seri dengan semangat juang yang nyata. Bei Ling Xiao Xiao, ada desas-desus bahwa kamu adalah legenda di medan pembunuhan Dewa Perang tingkat rendah. Kamu dapat memenangkan lebih dari 10.000 pertandingan dan hanya kalah lebih dari 50 pertandingan.
Rekor ini benar-benar mengerikan. Saya harap dalam pertarungan kita berikutnya, kekuatan tempurmu yang berada di peringkat teratas juga dapat meyakinkan saya sepenuhnya. Mata Ye Sen dipenuhi dengan semangat juang. Dia merasakan bahwa dia mungkin tidak dapat mengalahkan Bei Ling Xiao. Ye Sen sangat ingin melihat cara Bei Ling Xiao yang benar-benar ampuh untuk meningkatkan persepsi seni bela dirinya. Bei Ling Xiao menatap Ye Sen dengan tatapan serius yang sama. Ye Sen, saya sudah lama tidak menantang siapapun. Anda adalah satu-satunya orang yang berinisiatif untuk menantang saya setelah saya menduduki peringkat pertama dalam tingkat kemenangan medan pembantaian kekuatan tempur Dewa Surgawi bawah. Saya juga berharap kekuatan tempur ekstrim Anda dapat mengeluarkan kekuatan tempur ekstrim saya. Silakan, Ye Sen, kalahkan saya, dan Anda dapat disebut sebagai tokoh nomor 1 di medan pembantaian kekuatan tempur Dewa Surgawi bawah. Ledakan. Setelah suara Bei Ling Xiao jatuh, aura kekuatan ilahi yang mengerikan di badannya bergulung seperti badai, dan langsung meledak setinggi puluhan ribu kaki. Yang lebih ajaib lagi adalah napas Bei Ling Xiao menghadirkan warna air laut biru yang ajaib, dan pada saat yang sama, ada cahaya keemasan yang berkelap-kelip dalam warna ini. Jelas, hanya dari napas kekuatan ilahi, dapat dilihat bahwa kekuatan ilahi yang dikultivasikan oleh Bei Ling Xiao berbeda dari orang-orang biasa. Bukan hanya kekuatan ilahi Bei Ling Xiao yang luar biasa. Ketika Bei Ling Xiao mengeluarkan kekuatan ilahi, Ye Sen, yang berdiri di kehampaan di sisi lain, juga mengeluarkan kekuatan ilahi Tai di badannya. Menghadapi Bei Ling Xiao, yang tidak yakin akan menang, Ye Sen juga menunjukkan cara sejatinya. Ketika warna magis hitam dan putih dari kekuatan ilahi Tai juga melesat setinggi puluhan ribu kaki dan muncul di depan semua orang, banyak orang di lapangan membelalakkan mata mereka lagi. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Ye Sen sepenuhnya menunjukkan warna kekuatan ilahi Tai. Di masa lalu, bahkan jika Ye Sen mengeluarkan kekuatan ilahi Tai, dia akan menutupi warna asli kekuatan ilahi Tai. Sekarang, melihat warna hitam dan putih dari kekuatan ilahi sekaligus, banyak orang yang penuh dengan keheranan. Mereka belum pernah melihat kekuatan ilahi dalam warna hitam dan putih. Selain itu, hanya dari warna kekuatan ilahi, dapat dilihat bahwa kekuatan ilahi Ye Sen tampak lebih ajaib daripada Bei Ling Xiao. Mata Bei Ling Xiao juga terkejut saat ini. Dia juga melihat bahwa kekuatan ilahi Ye Sen tidak biasa. Anda tahu, ranahnya yang sebenarnya adalah ranah Dewa Bumi tingkat menengah, sedangkan Ye Sen adalah Raja Dewa tingkat rendah. Meskipun keduanya adalah kekuatan tempur tingkat Dewa Surgawi tingkat rendah, dia memiliki keunggulan atas Ye Sen dalam hal ranah mereka. Dalam hal ini, masuk akal bahwa kekuatan ilahinya seharusnya lebih kuat daripada Ye Sen, tetapi sekarang Bei Ling Xiao merasa bahwa kekuatan ilahi Ye Sen sama sekali tidak lebih lemah darinya. Sepertinya pertempuran berikutnya benar-benar pertempuran yang sulit. Semakin banyak tekanan yang dirasakan Bei Ling Xiao, semakin bersemangat dia. Dia sudah lama tidak memiliki lawan di medan pertempuran Dewa Surgawi tingkat rendah, dan dia mendambakan lawan yang kuat. Setelah pikirannya berpacu, saat berikutnya, jari-jari putih Bei Ling Xiao tiba-tiba menjepit formula sihir, dan badannya langsung berubah menjadi ratusan badan yang identik. Pada saat yang sama, masing-masing dari ratusan badan yang identik ini memiliki baju perang hijau yang muncul di atasnya, dan pada saat yang sama, cahaya dan bayangan naga raksasa yang mengerikan sepanjang ribuan kaki meledak. Ratusan naga raksasa meraung ke langit, melepaskan kekuatan pembunuh tak berujung yang mengguncang kehampaan, dan pada saat yang sama, mereka meledak ke arah Ye Sen yang dikelilingi di tengah. Badan pertempuran naga surgawi. Ini adalah yang paling kuat dari 3 badan dewa yang telah dikultivasikan Bei Ling Xiao. Dia biasanya menggunakan badan pertempuran ini di akhir. Tanpa diduga, dia menggunakan badan pertempuran ini untuk serangan pertama sekarang. Di area tontonan, melihat gerakan Bei Ling Xiao, banyak orang berdiri dengan gembira. Mereka tahu bahwa selanjutnya, mereka akan menyaksikan pertarungan antara tokoh peringkat pertama dan kedua di medan pembantaian kekuatan pertempuran Dewa Surgawi tingkat rendah. Siapa yang benar-benar nomor 1 akan langsung diputuskan setelah pertarungan ini. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, badan pertempuran naga surgawi yang dikendarai Bei Ling Xiao, naga-naga sepanjang ratusan ribu kaki akhirnya meledak di depan Ye Sen.
Kemudian, semua orang melihat bahwa potongan-potongan cahaya pola ilahi berbentuk daun muncul di luar badan Ye Shen lagi. Ini adalah sarana pertahanan dari pola ilahi bumi, sarana cahaya daun hijau. Menghadapi serangan mengerikan Beiling Xiao Xiao, Ye Shen sekali lagi mengeluarkan sarana pertahanan pola ilahi bumi dari badan ilahi abadi-abadi. Ledakan, 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 ledakan. Kemudian, semua orang melihat bahwa naga-naga sepanjang ratusan ribu kaki yang dikendarai oleh Beiling Xiao Xiao semuanya meledak ke dalam cahaya ilahi pelindung badan daun hijau di luar badan Ye Shen. Ledakan yang mengejutkan terdengar seketika, dan ledakan itu mengguncang gendang telinga semua prajurit di area tontonan. Tetapi semua orang tidak bisa lagi peduli dengan raungan yang mengerikan itu. Semua orang membelalakkan mata mereka dan menatap Ye Shen dalam ledakan itu. Mereka semua ingin tahu apakah sarana pertahanan Ye Shen dapat memblokir serangan Beiling Xiao Xiao. Ketika gelombang udara dan cahaya ilahi menghilang, semua orang melihat bahwa Ye Shen masih berdiri dengan gagah di tengah ledakan yang mengejutkan itu. Ye Shen menangkisnya. Di bawah serangan badan pertempuran naga surgawi Beiling Xiao Xiao, dengan mengandalkan badan ilahi abadi-abadi, Ye Shen masih menangkis serangan itu dan pertahanannya tidak hancur. Badan ilahi abadi-abadi benar-benar terlalu kuat. Itu layak menjadi badan ilahi legendaris yang bahkan sulit dikultivasikan dengan sukses oleh Tuan dan kekuatan besar. Hanya metode pertahanan tanda Dewa Bumi jenis pertama ini yang begitu kuat. Banyak orang tergerak. Pada saat ini, wajah Beiling Xiao Xiao sama sekali tidak tergerak. Beiling Xiao Xiao tentu tahu bahwa dia tidak dapat menghancurkan pertahanan Ye Shen dengan satu gerakan, dan dia siap untuk ini. Setelah serangan itu gagal, ratusan klon identik yang diubah oleh badan asli Beiling Xiao Xiao tidak berhenti sama sekali dan melancarkan serangan lain. Kali ini, setiap badan yang mengenakan baju besi hijau sekali lagi menembakkan cahaya dan bayangan naga yang menakutkan. Dalam sekejap, ratusan cahaya dan bayangan naga yang menakutkan, dipenuhi dengan aura pembunuh yang lebih kuat dari sebelumnya, membombardir Ye Shen lagi. Beiling Xiao Xiao tampaknya tidak memberi Ye Shen kesempatan untuk bernapas, dan ingin terus membombardir dengan naga untuk menguras pertahanan Ye Shen. Tetapi bagaimana mungkin Ye Shen membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya? Bagaimana dia bisa terus dipukuli secara pasif seperti ini? Ledakan, 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 ledakan. Setelah memblokir serangan naga lainnya, Ye Shen menggunakan metode kecepatan pola Dewa Bumi, retakan bumi virtual, dan sosoknya menghilang di ring pembunuh dalam sekejap. Dan saat berikutnya, ketika Ye Shen muncul lagi, dia sudah datang tepat di depan Beiling Xiao Xiao. Ye Shen bertepuk tangan, dan serangan yang mengerikan diluncurkan. Kekosongan di depan badan Beiling Xiao Xiao riuntiu. Kekosongan yang riuntiu itu terjepit dan meledak di satu tempat, membentuk kekuatan penghancur kekosongan yang mengerikan seperti meteorit, yang langsung membombardir Beiling Xiao Xiao. Kekuatan pemboman ini bahkan lebih kuat dari metode serangan tanda Dewa Bumi badan ilahi abadi-abadi Ye Shen sebelumnya tusukan bumi. Metode ini secara mengejutkan adalah apa yang belum pernah digunakan Ye Shen. Metode keempat dari tanda Dewa Bumi badan ilahi abadi-abadi, dan itu juga merupakan metode kekuatan serangan yang paling mengerikan, metode serangan kritis riuntiuhnya bumi. Tusukan bumi memiliki jangkauan serangan yang lebih luas, tetapi kekuatannya tidak cukup terkonsentrasi. Namun, riuntiuhnya bumi dapat memusatkan kekuatan ke area yang sangat kecil dan meluncurkan serangan yang hebat. Dikabarkan bahwa setelah penggunaan nyata metode serangan kritis riuntiuhnya bumi dari tanda Dewa Bumi, bahkan bintang biasa dapat ditembus dengan sangat mudah. Pada saat ini, meskipun cincin nomor 8 secara khusus disempurnakan oleh Master Agung Lord Rilem, itu 1 miliar kali lebih kuat dari benua bintang biasa dan tidak dapat dihancurkan secara langsung. Namun, di bawah pemboman metode serangan kritis Ye Shen Earth Collapse, ledakan kekuatan untuk menghancurkan segalanya dipancarkan dalam kehampaan, dan semuanya langsung dibombardir ke arah Beiling Xiao Xiao di tengah. Setelah melihat gerakan ini, banyak prajurit yang tahu tentang badan ilahi abadi-abadi berseru, metode serangan kritis adalah metode serangan kritis dari tanda Dewa Bumi. Ye Shen memang berhasil mengolah metode ini. Dia telah menguasai keempat metode tanda Dewa Bumi. Bagaimana mungkin orang-orang ini tidak terkejut? Sebelumnya, mereka telah melihat metode pertahanan tanda Dewa Bumi Green Leaf Light,
metode serangan tanda Dewa Bumi Earth Stab, dan metode kecepatan tanda Dewa Bumi Virtual Earthquake dalam pertempuran Ye Zhen. Pada saat itu, mereka masih bertanya-tanya apakah Ye Zhen telah menguasai metode serangan kritis terakhir dari tanda Dewa Bumi. Sayangnya, bahkan Bai Zhen dikalahkan oleh Ye Zhen, dan tidak ada yang bisa membuat Ye Zhen menggunakan lebih banyak gerakan. Sekarang, melihat Ye Zhen menggunakan serangan kritis saat melawan Bai Ling Xiao, semua prajurit terkejut dan kaget. Yang mengejutkan adalah mereka akhirnya melihat kekuatan mengerikan dari serangan kritis dari badan ilahi abadi-abadi tanda Dewa Bumi. Yang mengejutkan adalah Ye Zhen benar-benar berhasil mengolah keempat metode tanda Dewa Bumi. Bukankah dikabarkan bahwa badan ilahi abadi-abadi sulit untuk diolah? Bagaimana Ye Zhen bisa menguasai tanda dewa pertama sejauh ini? Di atas panggung, Bai Ling Xiao merasakan kekuatan serangan dari serangan kritis bumi Ryuntiu milik Ye Zhen, dan wajahnya berubah drastis. Dia menjepit jari-jarinya, swoosh, 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 dan dalam sekejap, ratusan sosok yang telah dia panggil semuanya kembali ke badan mereka. Pada saat yang sama, baju besi hijau yang menyilaukan muncul di badan halus Bai Ling Xiao. Wajah Bai Ling Xiao sangat serius, dan cahaya hijau yang menyilaukan meledak dari baju besinya. Dalam cahaya itu, dia mengayunkan tinjunya dan menghadapi kekuatan serangan Earth Collapse. Dalam sekejap, Anda dapat melihat Ye Zhen dan Bai Ling Xiao di kehampaan, di persimpangan telapak tangan dan tinju mereka, dua kekuatan luar biasa bertabrakan bersama. Dalam tabrakan itu, seluruh badan Bai Ling Xiao memancarkan cahaya setinggi langit, dan rambut panjang Bai Ling Xiao melonjak hingga puluhan kaki, berkibar di belakangnya dengan angin yang meledak. Selain itu, di badan Bai Ling Xiao yang halus, ada cahaya dan bayangan naga besar setinggi ribuan kaki, menderu ke langit. Bai Ling Xiao menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan serangan Ye Zhen, tanpa mundur sama sekali. Dia bahkan membombardir Ye Zhen ke arah yang berlawanan. Dan Ye Zhen di sisi lain juga tidak mundur. Saat kekuatan ilahi melonjak di telapak tangannya, metode serangan kritis Earth Collapse terus menekan kekuatan yang tak terbatas dan membombardir Bai Ling Xiao di sisi lain. Dalam ledakan itu, pakaian dan rambut hitam Ye Zhen juga berkibar dan terbang. Kedua, pria kuat itu mencoba semampu mereka untuk menyerang. Mereka semua tahu bahwa siapapun yang tidak bisa bertahan akan langsung disingkirkan oleh pihak lain di saat berikutnya dan disingkirkan. Dalam situasi ini, tidak ada satupun dari mereka yang mundur selangkah, tetapi kekuatan yang mereka bangkitkan menyebar di sepanjang pusat konfrontasi antara keduanya, menuju seluruh arena pembunuhan. Pada akhirnya, kekuatan yang sangat dahsyat ini tidak dapat menyebar di arena pembunuhan, dan semuanya mengenai batasan perlindungan di luar arena pembunuhan. Ledakan, 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 ledakan. Di tengah pemboman dua kekuatan utama, serangkaian pola batasan jelas muncul di luar seluruh arena pembunuhan nomor 8. Ini adalah pola batasan perlindungan yang ditinggalkan di luar arena pembunuhan oleh para Master Agung dari Lord Realm ketika mereka menyempurnakan arena pembunuhan. Tidak ada yang pernah membuat pola batasan perlindungan semacam ini muncul. Sekarang, dalam pertarungan antara Ye Zhen dan Bai Ling Xiao, pola batasan perlindungan di keempat sisi arena semuanya telah muncul. Mengerikan. Terlalu mengerikan. Kami mengatakan pertarungan antara Ye Zhen dan Bai Zhen adalah pertempuran puncak. Sekarang tampaknya pertarungan antara Ye Zhen dan Bai Ling Xiao adalah pertempuran puncak yang sebenarnya. Hanya ketika kekuatan mereka berdua telah mencapai batas level kekuatan tempur dewa tingkat rendah, pola terlarang pelindung arena pembantaian dapat dihancurkan. Kekuatan mereka berdua jauh lebih kuat daripada yang lain. Apa yang harus kita lakukan? Mereka berdua bertarung dengan sangat intens. Apakah mereka harus bertarung sampai salah satu dari mereka kehabisan kekuatan untuk menghentikan tren yang intens ini? Tepat ketika semua orang di area tontonan berpikir bahwa keduanya akan terus bertarung sampai mereka kelelahan dengan dua badan dewa besar mereka, Ye Zhen dan Bai Ling Xiao, yang saling berhadapan langsung di kehampaan, saling memandang setelah bertarung untuk menghabiskan setengah cangkir teh, dan pada saat yang sama, mereka menyingkirkan kekuatan dewa yang merasuki seluruh arena pembantaian. Dalam sekejap, arena pembantaian yang penuh kekerasan itu kembali tenang. Bai Ling Xiao menatap Ye Zhen dan berkata, "Ye Zhen,
badan ilahi abadi-abadi milikmu lebih kuat daripada badan pertempuran naga surgawi milikku. Tetapi kamu baru saja mengolah badan ilahi abadi-abadi hingga pola ilahi pertama, sementara aku telah mengolah badan pertempuran naga surgawi hingga sempurna. Dalam hal ini, tidak ada dari kita yang dapat melakukan apapun terhadap yang lain. Sekarang, kita tidak hanya bersaing dalam kekuatan badan ilahi, mari kita gunakan semua cara kita. Ye Sen di sisi lain juga tersenyum, itulah yang kumaksud. Ledakan. Setelah mereka berdua selesai berbicara, arena pembunuhan nomor 8, yang telah tenang selama beberapa napas, sekali lagi bergolak. Kali ini, mereka berdua tidak hanya merangsang kekuatan badan ilahi, tetapi Beiling Xiao Xiao secara langsung mengaktifkan salah satu harta karun hidupnya, sebuah botol putih kecil. Saat botol kecil itu muncul, kabut putih yang mengerikan keluar dari mulut botol, langsung menutupi seluruh arena pembunuhan dalam kabut. Pada saat yang sama, Ye Sen juga mengaktifkan pedang terbang pedang labu lagi. Saat cahaya ilahi pedang terbang terus memancar keluar, kabut yang menyapu ke arah Ye Sen juga terus-menerus tersebar. Saat berikutnya, dalam kabut yang memenuhi seluruh cincin pembunuh, tetesan air mengembun, dan tetesan air yang mengembun ini tiba-tiba meledak langsung ke arah pedang terbang Ye Sen. Bang, 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 bang. Dalam sekejap, suara pedang terbang dan tetesan air yang bertabrakan bergema di seluruh medan pembunuh kekuatan tempur dewa surgawi tingkat rendah. Dan kabut terbang keluar dari botol putih terus-menerus, dan tetesan air yang mengembun juga meningkat, dan kekuatannya semakin kuat dan kuat. Di sisi lain, pedang terbang yang diilhami Ye Sen untuk melawan tetesan air juga meningkat, dari puluhan pedang menjadi 108 pedang yang mengalahkan Bai Sen sebelumnya, dan kemudian hingga akhir, bahkan meningkat menjadi 186 pedang. Pertarungan antara dua senjata ajaib itu bahkan lebih mengerikan daripada pertarungan sebelumnya antara metode badan ilahi kedua orang itu. Seluruh arena pembunuhan itu dipenuhi dengan cahaya ilahi yang berkedip-kedip dan suara siulan yang mematikan. Melihat pedang terbang Ye Sen telah meningkat menjadi 186, para prajurit di area penonton terkejut lagi. Mereka tidak menyangka bahwa 108 pedang terbang yang diaktifkan Ye Sen saat mengalahkan Bai Sen bukanlah batasnya, dan masih ada pedang terbang yang tersisa di tangannya yang belum digunakan. Sekarang, meskipun ada 186 pedang terbang, para prajurit ini dapat melihat bahwa tampaknya itu bukanlah batas pedang terbang di tangan Ye Sen. Pada saat yang sama, botol putih yang dikendarai Beiling Xiao Xiao juga mengejutkan banyak prajurit di lapangan. Harta karun macam apa botol putih ini? Tetesan air yang terkondensasi dari kabut di dalamnya benar-benar dapat bersaing dengan pedang terbang Ye Sen di tingkat artefak Suantian kelas atas. Beiling Xiao Xiao telah bertempur lebih dari 10.000 pertempuran di medan pembantaian para dewa tingkat rendah, tetapi aku belum pernah melihatnya mengeluarkan harta karun ini. Hanya di sudut area tontonan, seorang wanita berpakaian kuning memperlihatkan ekspresi pengertian di matanya yang indah ketika dia melihat botol putih Beiling Xiao Xiao. Akhirnya, saudari Xiao Xiao mengeluarkan harta karun ini. Sepertinya dia benar-benar ingin bersaing dengan Ye Sen dan harus memenangkan pertarungan ini. Kalau tidak, dia tidak akan mengeluarkan harta karun ini. Botol Suanbo kabut langit ini sudah berada di level artefak Suantian kelas atas, dan yang lebih mengerikan lagi adalah ada sesuatu yang telah disempurnakan saudari Xiao Xiao di botol itu. Jika saudari Xiao Xiao mengeluarkan benda itu pada akhirnya, maka Ye Sen pasti akan kalah. Aku benar-benar tidak tahu apakah Ye Sen dapat memaksa saudari Xiao Xiao untuk menggunakan benda itu pada akhirnya. Wanita berpakaian kuning itu menatap botol putih yang dikendarai Beiling Xiao Xiao, dengan sedikit harapan dan ketakutan di matanya. Di atas ring pembunuhan, setelah Ye Sen dan Beiling Xiao Xiao mengeluarkan harta karun mereka masing-masing, 108 pedang terbang milik Ye Sen terus bertarung dengan tetesan air yang berubah menjadi kabut dari botol putih, dan pada saat yang sama, sosok Ye Sen juga terus menyerang badan Beiling Xiao Xiao. Mereka berdua tidak hanya mengendarai harta karun untuk bertarung, tetapi mereka juga tidak hanya mengendarai harta karun, tetapi juga bertarung. Dalam waktu kurang dari sesaat, di atas ring pembunuh setinggi 10.000 kaki, kabut yang keluar dari botol putih yang digerakkan oleh Beiling Xiao Xiao seperti sungai yang mengalir, dan tetesan air yang keluar darinya bahkan lebih padat dari sebelumnya. Dan pedang terbang yang digerakkan oleh Ye Sen juga mencapai jumlah maksimum yang dapat dikendalikan Ye Sen sekarang, 223 pedang terbang.
Cahaya ilahi dari tetesan air meledak, dan cahaya pedang dari pedang terbang juga berkedip tanpa henti. Pada saat yang sama, dalam cahaya ilahi dari dua harta karun, ada juga cahaya pertempuran dari badan ilahi Ye Sen dan Bei Ling Xiao Xiao, dan bahkan energi sejati dan kekuatan jiwa dari kedua orang itu melonjak. Fisik, energi sejati, jiwa, kedua orang itu mengeluarkan berbagai macam kekuatan dari tiga tanda vital utama mereka untuk bertarung. Semakin mereka bertarung, semakin mereka ketakutan. Ye Sen tidak menyangka bahwa kekuatan sejati Bei Ling Xiao Xiao lebih kuat dari yang dibayangkannya. Pengalaman bertarung Bei Ling Xiao Xiao dan kemahirannya dalam menggunakan tiga cara roh, energi, dan roh jauh lebih unggul darinya. Bei Ling Xiao Xiao ini layak menjadi orang pertama dalam tingkat kemenangan medan pertempuran Tianshenzun tingkat rendah, dan layak menjadi orang yang jauh melampaui Bai Sen, yang berada di peringkat kedua. Ye Sen merasa bahwa jika ranah Bei Ling Xiao Xiao ditingkatkan ke tingkat lain, kekuatan tempurnya bahkan dapat langsung melonjak ke tingkat Tianshenzun tingkat menengah atau bahkan Tianshenzun tingkat atas. Ye Sen terkejut, dan Bei Ling Xiao Xiao di sisi lain juga terkejut. Bei Ling Xiao Xiao tidak menyangka bahwa bahkan dengan semua metodenya, dia tidak dapat melakukan apapun pada Ye Sen. Terutama artefak Xuantian kelas atas miliknya Tianwu Xuanbo Bottle, yang merupakan harta karun yang diwariskan kepadanya oleh kakek buyutnya. Dia telah mempersembahkan kurban untuk waktu yang lama. Dapat dikatakan bahwa artefak itu sama sekali tidak takut dengan artefak Xuantian kelas atas lainnya, tetapi artefak itu tidak dapat melakukan apapun terhadap pedang terbang Ye Sen. Anda tahu, ranah Ye Sen jauh lebih rendah daripada miliknya. Jika Anda benar-benar menghitungnya, meskipun keduanya berimbang, itu sebenarnya berarti bahwa dialah yang kalah. Bagaimanapun, Ye Sen hanya berada di ranah Raja Dewa yang lebih rendah, tetapi dia dapat disandingkan secara seimbang dengan alam Dewa Bumi tingkat menengah miliknya saat ini, dan tingkat kekuatan tempurnya setara. Ketika Ye Sen mencapai alam Dewa Bumi tingkat menengah, dia pasti akan jauh di depan kekuatan tempurnya saat ini. Ye Sen ini memang seorang pemuda yang bahkan disukai oleh Dewi Longli. Dia sangat berbakat dan memiliki banyak cara. Namun, meskipun dia lebih berbakat dariku, pada tingkat kekuatan tempur ini, aku sama sekali tidak bisa kalah darinya. Aku masih harus mempertahankan harga diriku sebagai yang pertama dalam tingkat kemenangan medan pembantaian Dewa Perang tingkat rendah. Meskipun dia semakin mengagumi Ye Sen dalam pertempuran, harga diri yang kuat membuat Bei Ling Xiao Xiao tidak pernah menyerah, dan bahkan ingin memenangkan Ye Sen. Dalam sekejap, serangan Bei Ling Xiao Xiao terhadap Ye Sen menjadi beberapa kali lebih ganas. Serangan dua kali lipat ini menggandakan tekanan Ye Sen, tetapi pada saat yang sama, keuntungannya sangat besar. Ye Sen merasa bahwa setiap kali Bei Ling Xiao Xiao bergerak, dia dapat meningkatkan persepsinya terhadap pertempuran tersebut. Sepertinya aku belum cukup banyak bertempur dalam pertempuran yang mematikan, dan pengalaman tempurku yang sebenarnya masih belum sebanding dengan Bei Ling Xiao Xiao, yang telah bertempur lebih dari 10.000 pertempuran. Bertarung dengan orang yang begitu kuat adalah pertempuran yang benar-benar dapat membuat orang maju. Ye Sen ingin terus belajar dari pengalaman tempur Bei Ling Xiao Xiao, dan tentu saja dia tidak akan membiarkan dirinya dikalahkan dengan mudah. Dengan kekuatan suci Tai di badannya yang bergetar, pedang terbang, badan suci, dan jiwa suci semuanya terdorong keluar lagi. Dalam situasi di mana Ye Sen dan Bei Ling Xiao Xiao tidak mau kalah, pertempuran antara keduanya menjadi semakin intens dan cepat. Pada akhirnya, semua prajurit yang menonton pertempuran hanya bisa melihat cahaya suci yang tak terhitung jumlahnya berkedip di arena pembunuhan. Namun setelah pertempuran berlangsung selama 2 batang dupa, keduanya masih belum memiliki pemenang. Selain itu, saat ini, kekuatan suci mereka berdua sangat terkuras, dan sebagai perbandingan, kekuatan suci Bei Ling Xiao Xiao lah yang lebih terkuras. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Kekuatanku berkurang lebih cepat daripada Ye Sen. Ye Sen pasti telah mengembangkan kekuatan yang lebih istimewa daripadaku, dan kecepatan pemulihan kekuatannya jauh lebih cepat daripada milikku. Jika ini terus berlanjut, aku pasti akan kalah. Aku hanya bisa menggunakan satu gerakan itu. Bei Ling Xiao Xiao menggertakkan giginya, dan kekuatannya tiba-tiba bergetar, mengguncang Ye Sen ratusan kaki jauhnya. Pada saat yang sama, Bei Ling Xiao Xiao mengarahkan jarinya ke botol putih yang terus-menerus meledak. Dengan suara bang,
sekumpulan pola merah menyala muncul di badan botol yang awalnya berwarna putih. Seolah-olah ada bunga merah menyala yang tertanam di dalam botol. Pada saat pola merah menyala ini muncul, kabut yang keluar dari seluruh botol putih bukan lagi kabut, tetapi berubah menjadi aliran api, mengalir keluar dari botol. Hanya dalam sekejap mata, seluruh arena pembunuhan, radius ribuan kaki, menjadi lautan api. Ketika mereka melihat seluruh cincin pembunuh berubah menjadi lautan api, meskipun perlindungan terlarang dapat menjaga cincin itu tetap aman, banyak prajurit di area tontonan benar-benar ternganga. Karena mereka melihat bahwa di bawah api mengerikan yang menyala di lautan api, batasan di sekitar cincin pembunuh terus-menerus bergetar. Jelas, kekuatan api ini bahkan lebih kuat dari kekuatan gabungan Ye Sen dan Bei Ling Xiao Xiao sebelumnya. Di sudut area tontonan, wanita berpakaian kuning yang sebelumnya mengetahui metode botol putih Bei Ling Xiao Xiao, melihat pola api seperti bunga pada botol putih, dan api tak berujung keluar dari botol. Akhirnya, dia menghela nafas, "Kakak Xiao Xiao, kamu akhirnya mengeluarkan benda itu." "Ye Sen, aku akan kalah." Kalah. Ketika botol putih bermutasi dan api tak berujung mengubah seluruh cincin pembunuh menjadi lautan api, Ye Sen benar-benar merasa bahwa dia benar-benar akan kalah. Yang lebih mengejutkan Ye Sen adalah dia mengenali pola seperti bunga merah menyala yang muncul di botol putih Bei Ling Xiao Xiao. Ini adalah kekuatan prototipe benda surga ekstrim setelah prototipe benda surga ekstrim disempurnakan menjadi botol putih. Ye Sen juga memiliki prototipe benda surga ekstrim di tangannya. Pakaian Dewa Biru Bintang miliknya disempurnakan dari prototipe benda surga ekstrim. Namun, setelah pakaian Dewa Biru Bintang milik Ye Sen diubah oleh kekuatan petir Gua Guntur, itu hanya pada tingkat Dewa Bumi yang mulia, tetapi sekarang Ye Sen merasa bahwa Bei Ling Xiao Xiao telah menyempurnakan bunga prototipe benda surga ekstrim miliknya menjadi lebih kuat dari pakaian Dewa Biru Bintang miliknya. Dalam hal ini, meskipun belum sepenuhnya berubah menjadi benda surga ekstrim yang sebenarnya, itu bukan lagi sesuatu yang dapat dilawan Ye Sen. Bahkan setelah Ye Sen memulihkan semua pedang terbang dan 223 pedang terbang berubah menjadi perisai cahaya bayangan pedang kedap udara, api yang menyala masih terus-menerus merobek perisai cahaya dan membakar di depannya. Bahkan pola bumi badan ilahi abadi-abadi milik Ye Sen, sarana pertahanan cahaya daun hijau menunjukkan tanda-tanda hancur di bawah kekuatan api yang membakar. Dalam sekejap, api yang mengerikan itu membakar ancaman kematian, dan bahkan membuat benda ekstrim yang sebenarnya di dalam badan Ye Sen, api es ekstrim biru, sedikit melonjak. Api es ekstrim biru, benda ekstrim yang sebenarnya. Itu berkali-kali lipat lebih kuat daripada prototipe bunga benda ekstrim milik Bei Ling Xiao Xiao. Yang tidak diketahui Ye Sen adalah saat api es ekstrim biru di badannya melonjak, seluruh jiwa Bei Ling Xiao Xiao menghasilkan getaran yang mengerikan. Itu adalah getaran dari ancaman kematian yang sebenarnya. Dalam sekejap, Bei Ling Xiao Xiao tahu bahwa Ye Sen pasti memiliki harta karun yang luar biasa lainnya. Bahkan prototipe benda ekstremnya tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan harta karun ini. Ini membuat Bei Ling Xiao Xiao tampak ngeri, harta karun apa yang dimiliki Ye Sen? Bisakah itu lebih mengerikan daripada bunga api milikku? Dalam keterkejutan Bei Ling Xiao Xiao, getaran jiwa semacam ini menghilang dalam sekejap. Karena Bei Ling Xiao Xiao mendapati bahwa Ye Sen tidak mengeluarkan harta karun yang membuatnya terkejut. Sebaliknya, dia mendengar suara Ye Sen, "Aku kalah. Bei Ling Xiao Xiao, kau memang lebih baik dariku." Ledakan. Kemudian, dia melihat bahwa dalam gelombang cahaya ilahi, Ye Sen langsung terlempar keluar dari ring pembunuh nomor 8. Bersambung.